Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sholatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Yang sama-sama kita ta'zimi, Ustaz Taufik, teman-teman semua, Hasmi, Irsyan, dan Pian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, kita dapat berkumpul kembali pada pagi ini secara virtual dalam rangkaian kajian akhir pekan atau ngaji Ahad yang alhamdulillah telah memasuki pertemuan yang ke-10. Mulai hari ini kita akan majukan sedikit mulainya. Mestinya tadi 9.30, tapi mohon maaf kita undur sedikit jadi 9.45 supaya sesi tanya jawab dan diskusinya bisa lebih leluasa. Untuk hari ini sampai dengan 3 pertemuan berikutnya, insya Allah kita akan belajar bersama Ustaz Taufik tentang trilogi mungkin, trilogi pilar-pilar Islam utama, yaitu yang biasa dibagi dengan akidah, syariah, dan akhlak. Untuk pertemuan yang ke-10 ini, kita akan mulai dengan pengajian tentang akidah. Selengkapnya nanti kita akan belajar bersama dengan Ustaz Taufik. Seperti biasa, buat teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung unmute di tengah uraian, jika ada yang ingin langsung ditanya, atau bisa tuliskan di kolom chat, baik pada saat uraian maupun pada setelahnya. Barangkali mari kita awali dengan bacaan suratul Fatihah dengan harapan mudah-mudahan yang kita kerjakan hari ini menjadi keberkahan dan manfaat bagi kita semua. Ala hadhihinnah wa likulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajmain. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selengkapnya mari kita ikuti dengan tazim uraian dari Ustaz Taufik. Ustaz Taufik, dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi bisidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para peserta jemaah kajian Ahad yang saya muliakan, alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi kembali dalam rangkaian kajian atau ngaji Ahad yang sudah berlangsung 10 kali pertemuan ini ya. Tanpa terasa, mudah-mudahan Allah senantiasa bersama kita melalui rahmatnya, melalui inayahnya, taufiknya kepada kita semua, agar aktivitas kita sehari-hari senantiasa dalam bimbingannya dan naungan rahmatnya. Salawat dan salam mari kita sama-sama haturkan kepada Baginda Muhammad SAW, sahabat beliau, para tabi'in dan semua umat beliau yang senantiasa mengikuti jejak-jejak sunnah beliau. Baik, para jemaah sekalian, saya izin share screen dulu. Ini mungkin memang agak panjang ya. Slide saya juga ada puluhan ini ya. Karena memang temanya adalah tema yang cukup sentral dalam ajaran kita ya, ajaran Islam ya. Sebagaimana disampaikan tadi, trilogi ajaran Islam ya, yang terdiri dari akidah, syariah, dan akhlak. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu daripada 3 hal tersebut. Pernah saya sampaikan dulu ya, bahwa Islam itu merupakan sistem. Ada sistem sumber yang berupa sumber tekstual dan kontekstual. Tekstual sudah kita bahas kemarin, Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Walaupun Al-Quran dan hadis, ijma, qiyas juga di dalamnya sebenarnya ada kontekstualisasi juga. Ya. Tapi untuk lebih memudahkan kita ya, identifikasi, maka yang itu dikategorikan sebagai tekstual, sementara yang kontekstual adalah manusia dan alam semesta. Kemudian ada yang namanya
sumber isi, ya. Nah, yang akan kita bahas ini sumber ajaran, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Itu merupakan sistem sumber atau sistem isi. Ya. Jadi karena sistem maka memang saling terkait satu dengan yang lain, tidak terpisahkan, ya, saling bersinergi, saling mengisi, ya, sehingga membentuk satu bangunan, ya, sistem Islam yang mapan dan kokoh. Ya. Inilah maka trilogi ini memang harus kita pahami secara menyeluruh, secara komprehensif. Ya. Jangan sampai kemudian kita pahami secara parsial, karena itu akan berimplikasi sangat besar terhadap bagaimana kita beragama. Ya. Kemudian ada yang terakhir yaitu sumber sistem penyebaran atau sistem pengembangan. Sistem pengembangan yang terdiri dari penyampaian atau sistem dakwah. Yang kedua adalah sistem tarbiyah atau sistem pendidikan. Jadi ketiga sistem ini saling terkait, baik dari sistem sumber, sistem isi, dan sistem pengembangan. Ini tidak boleh salah satunya itu ditinggalkan. Sebab kalau salah satu ditinggalkan, berarti agama ini tidak akan bisa eksis. Karena kita sedang mengupayakan barangkali ketiga-tiganya ini. Ya. Kita mendalami juga isi ajarannya, kemudian kita juga memahami sumbernya, dan kita juga ingin mengembangkan agama kita minimal untuk diri kita sendiri, ya. Dan lebihnya nanti untuk mentransformasi atau mentransmisikan kepada pihak yang lain, ya, secara terbatas, ya, kemudian lebih luas lagi kepada masyarakat umum. Baik, itu gambaran ya, secara prolog kita kaitannya dengan trilogi yang kita bahas pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Sebagaimana tertulis di situ, unsur-unsur ajaran Islam sudah terlihat ya gambarnya, Adrian, ya. Yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Ya. Nah, sebagaimana tadi disampaikan, ya, yang paling utama, ya, bukan berarti yang lain tidak utama, ya, sama-sama, tetapi ini menjadi landasan, menjadi dasar, ya, pokok daripada yang pokok, ya, adalah akidah. Ya. Nah, akidah itu kalau didefinisikan secara bahasa itu berasal dari bahasa Arab, dari kata al-aqdu atau aqdun. Ya. Kita seringkali dengar kalimat akad itu dari kata aqdun. Ya. Dari akar kata itu muncul akidah. Ya. Nah, itu artinya beberapa, ada yang berarti ikatan, ya, al-aqdu tadi, kemudian ada at-tawthiqu yang berarti menguatkan, al-ihkam yang berarti mengokohkan, dan ar-rabtu biquwah yang artinya mengikat dengan kuat. Sebenarnya mirip-mirip itu. Jadi dari makna bahasa sudah terlihat, ya, betapa ini merupakan satu ikatan yang sangat kuat, yang sangat kokoh, ya, sehingga kemudian antara satu dengan yang lain itu tidak akan bisa digoyahkan. Nah, ini memang fungsi akidah itu menguatkan dan mengokohkan keberagamaan seseorang. Kemudian akidah Islam secara istilah adalah sistem kepercayaan atau keyakinan yang berasaskan kepada ajaran Islam. Kita sudah jelaskan tadi, ya. Nah, kata akidah sering dikaitkan dengan iman dan tauhid. Ini mungkin Bapak dan Ibu seringkali mendengar kata iman, tauhid, akidah, ya. Itu memang saling terhubung, saling terkait, saling terkoneksi satu dengan yang lain, ya. Jadi akidah adalah sistem kepercayaan atau keyakinan dalam Islam, ya, sebagaimana kita sampaikan tadi, sistem kepercayaannya. Ya. Kemudian iman adalah implementasi dari kepercayaan dan keyakinan tersebut. Ya. Jadi kalau kita mengaku sebagai orang yang berakidah Islam yang kuat, ya, yang militan, maka harus ada implementasinya. Implementasinya itu adalah iman. Nanti akan kita jelaskan pengertian iman itu apa. Jadi iman merupakan implementasi dari kepercayaan dan keyakinan seseorang, ya, terhadap Allah. Nah, kemudian tauhid itu adalah inti daripada iman. Jadi kita bisa terlihat itu, ya, hubungan relasi antara akidah, iman, dan tauhid. Ya, bahwa akidah itu adalah sistemnya, sementara iman adalah implementasi dari keyakinan atau akidah seseorang itu. Sedangkan dari implementasi itu, ya, inti daripada iman itu adalah iman kepada Allah. Ya.
mengesahkan Allah, itu yang disebut sebagai tauhid. Ya, tauhid itu dari wahidu tauhid dan mengesahkan Allah. Baik, kita lanjutkan. Nah, karena kita sudah membahas iman tadi, ya, maka kita akan bahas rukun iman. Ini kelihatannya sederhana, ya. Dulu kita waktu sekolah diniyah itu hafal banget, cuma dihafal. Ya. Ya, tapi belum tentu kemudian aktualisasi atau aplikasinya tepat sesuai dengan hafalan kita. Ya. Maka di kesempatan ini bukan lagi pekerjaan kita menghafal, ya. Sudah bukan masanya lagi. Ya. Tapi bagaimana mengaktualisasikan nilai-nilai keimanan itu di dalam kehidupan, itu yang paling penting. Nah, rukun iman, rukun artinya asas, dasar, atau sendi. Rukun iman berarti maksudnya adalah asas, dasar, atau sendi keyakinan atau keimanan. Iman secara bahasa berarti tasdik, membenarkan. Al-iman huwa tasdik, huwa at-tasdik, membenarkan. Secara bahasa, Bapak Ibu, ya. Kemudian secara istilah ada perbedaan pendapat. Ya. Yang pertama, ya, mendefinisikan bahwa iman adalah membenarkan dalam hati dan menyatakan dengan lisan bahwa Allah itu adalah Tuhan kita. Ya, jadi hanya ada dua aspek di situ, ya, yaitu keyakinan hati dan kemudian refleksinya dalam bentuk ucapan atau lisan. Orang ketika menyatakan Allah adalah Tuhan saya, satu-satunya Tuhan saya, dan saya meyakini dia adalah sembahan saya, dan kemudian mengucapkan la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah, maka dia adalah disebut sebagai mukmin. Cukup itu saja, meyakini dalam hati dan mengucapkan dengan lisan. Nah, definisi ini memang kelihatannya ada sisi kelemahan, tapi sebenarnya ya, definisi ini juga yang dianut salah satunya misalnya oleh Imam Al-Asy'ari dan Al-Maturidi, ya, Rumus Al-Asy'ari, ya, dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi sebagai pendiri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah, walaupun nanti dalam implementasinya Imam Syafi'i berbeda, ya, Imam Malik dan misalnya Imam Ahmad itu berbeda, ya, bahwa mengapa mukmin itu cukup menurut Ahlus Sunnah ditandai dengan pengucapan syahadat sebagai manifestasi dari keyakinan hati itu. Ya. Karena kalau kemudian amal, ya, yang di definisi yang kedua dijadikan sebagai satu rangkaian dari definisi iman, itu disebut sebagai bagian daripada iman itu sendiri, ya, maka banyak orang yang jadi kafir karena dia tidak sholat misalnya. Banyak orang kemudian jadi kafir karena tidak zakat misalnya. Ini Ahlus Sunnah sangat hati-hati di sini, ya, sehingga mereka tetap menetapkan bahwa yang disebut mukmin, ya, adalah orang yang hatinya iman kepada Allah dan kemudian lisannya mengucapkan kalimat syahadat atau kalimat tauhid. Selesai. Adapun dia sholat atau tidak, zakat atau tidak, mengamalkan nilai-nilai Islam atau tidak, itu bukan bagian daripada keimanan. Jadi definisi juga ini juga sebenarnya definisi yang benar kalau dalam perspektif ini. Ya. Dan ini pun di awal periode Rasulullah diutus, ya, selama 12 tahun itu kan belum ada kewajiban apapun. Sholat itu kan 1 tahun menjelang hijrah. Itu kewajiban pertama, ya kan? Jadi 12 tahun itu umat Islam belum dibebani atau belum diminta untuk melakukan syariat atau ibadahnya. Maka selama 12 tahun, ya, ini kalau definisi yang kedua ini yang diikuti, maka imannya para sahabat itu tidak dihitung sebagai iman karena tidak melaksanakan ajaran agama Islam yang memang belum diwajibkan. Jadi pendapat yang pertama mengacu kepada itu. Ya. Jadi karenanya memang ini juga tetap kalau saya secara pribadi mendukung pendapat ini juga. Ya. Karena apa? Kalau kemudian ya, parameter iman itu harus amal, banyak sekali orang-orang yang tidak jadi mukmin itu. Banyak orang itu yang menjadi kafir, ya kan, perbedaan mukmin dengan kafir itu kan. Kalau tidak mukmin berarti kafir. Nah ini kan tidak sesuai dengan banyak hadis juga, ya. Rasulullah itu tidak pernah dalam hadis Bukhari itu jangan sampai menyebutkan orang itu kafir selagi dia masih mengucapkan syahadat walaupun tidak sholat, dan tidak ada, ya, kenyataan ataupun tidak pernah dijumpai orang ini mendeklarasikan kemurtadan atau keluar dari Islam, maka dia tetap mukmin. Ini.
Jadi definisi pertama. Tapi jangan main tuduh kafir ya Ustaz, karena selama tidak ada bukti. Nah itu salah satunya. Itu maksudnya mengapa kemudian pendapat ini pun ternyata ada benarnya. Salah satunya adalah karena iman itu urusan hati. Ya. Dan orang itu tidak bisa melihat seorang yang lain itu selama 24 jam apakah dia sholat atau tidak. Kita tidak tahu, misalnya dia tidak pernah ke masjid tapi dia sholat di rumah. Misalnya. Kita kan tidak tahu. Maka Rasulullah pun tidak pernah menunjuk hidung orang-orang munafik. Ya, walaupun beliau tahu. Ya, karena itu urusan hati. Termasuk juga menjas orang, memvonis orang kafir. Ya, padahal tidak pernah ada dibuktikan secara kuat orang itu mendeklarasikan kekufurannya. Nah, dia masih KTP-nya juga masih Islam. Maka definisi yang pertama memperkuat itu, dan ini ya definisi pertama ini akan menumbuhkan sikap moderat, ya sikap untuk tidak gampang memvonis ya orang bahwa orang itu kafir, orang itu munafik, orang itu fasik dan lain sebagainya dengan tataran amal tadi itu. Ya, karena amal pun kita tidak tahu apakah amal kita lebih baik daripada yang tidak sholat misalnya. Dia tidak sholat tapi biasa jadi yang lain-lain lebih baik daripada kita. Kita sholat doang misalnya. Itu pun ternyata riya misalnya. Kita ujub misalnya. Itu kan bisa saja seperti itu. Ini definisi yang pertama. Nah, definisi yang kedua, ini yang kemudian termasuk 3 imam. Mazhab itu mengikuti ini, yaitu membenarkan dalam hati, menyatakan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Tapi pendapat ini juga benar adanya. Bahwa keimanan seseorang itu harus dibuktikan lewat perbuatan nyata. Nah, tetapi bukan berarti perbuatan nyata itu ya akan menunjukkan bahwa dia itu iman atau kafir. Tapi menunjukkan ya kualifikasi daripada keimanannya atau tingkatan daripada imannya. Jadi harus dipahami seperti itu. Jadi misalnya ya dalam hadis Nabi itu banyak kan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang mengaku iman kepada Allah dan hari akhir maka muliakan tetangganya. Kalau hadis ini dibalik maknanya yang tidak memuliakan tetangganya berarti tidak beriman. Ya kan begitu? Ya kan makna hadis ini kalau dibalik seperti itu. Ya. Nah, ini kita harus melihat penjelasan atau syarah dari kitab-kitab hadis. Ya. Salah satunya saya baca syarah Sahih Bukhari. Ya. Itu ketika berkaitan dengan hadis-hadis seperti ini, jangan dimaknai bahwa itu iman dalam arti definisi iman lawan daripada kafir. Tetapi iman yang sempurna. Berarti maksudnya apa? Menafsirkan hadis ini adalah siapa yang imannya sempurna kepada Allah dan hari akhir, ya, maka dia akan memuliakan tetangganya. Yang tidak memuliakan tetap beriman, tapi imannya tidak sempurna. Gitu loh. Jadi tidak mengeluarkan orang dari koridor keimanan ketika dia tidak memuliakan tetangga. Ya. Termasuk misalnya laisa bimu'minin man yabitu syab'ana wa jaruhu jai'un la jambih. Tidak disebut orang beriman ketika dia kenyang sementara tetangganya kanan kiri lapar. Nah, ini kan bagian daripada at-tadammun atau solidaritas sosial. Nah, kalau dimaknai tadi iman dan kafir, berarti yang tidak punya solidaritas sosial itu kafir. Bukan. Dia tetap beriman tapi imannya lemah gitu loh. Tidak sempurna. Nah, kalau dalam koridor ini definisi kedua pun ya relevan gitu. Tidak otomatis kemudian orang ketika tidak sholat ya itu langsung divonis sebagai kafir menurut pendapat yang pertama. Yang kedua pun sama. Barangkali dia sholat setahun 2 kali masih dikategorikan sebagai mukmin, tapi mukmin yang seperti apa? Ya dalam hal kualitas ini persoalannya, bukan mukmin atau kafir tadi itu. Nah ini pendapat yang kedua banyak didukung. Ini tidak sebutkan. Mungkin yang Bapak Ibu kenal yang paling Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian Imam Auza'i, Imam Ishaq bin Rahawai dan mazhab Zuhairiyah misalnya ya. Nah berdasarkan pendapat kedua ini maka unsur iman itu ada sebenarnya dia ada 3 ya, yaitu hati, perkataan, perbuatan, bertambah dan berkurang itu yazid wa yanqus itu ada dalam bahasan yang lain ya. Dan itu memang kualitas keimanan kadang naik kadang turun. Baik ya. Nah, menurut Imam Syafi'i iman bertambah dengan melakukan amal baik. Ya.
Jadi indikator keimanan seseorang itu ya, meningkat atau tidak, ya itu ketika amal solehnya semakin banyak, Pak. Jadi sebenarnya gampang ya kalau menurut parameter Imam Syafi'i, kita ini termasuk imannya kuat atau tidak. Ya. Dilihat sholatnya banyak nggak kita, tadarus Al-Qurannya banyak apa enggak, berdermannya banyak apa enggak, ya husnudzon kepada orangnya banyak apa enggak, bakti kepada orang tuanya banyak apa enggak. Sebenarnya itu parameternya mudah, ya. Semakin banyak ya dan berkualitas amal seseorang, maka semakin berkualitas pula keimanannya. Nah, sebenarnya ukurnya begitu, Pak. Nanti kan ukuran zahir, nanti batinnya itu akan, orang kalau ibadahnya kencang, pasti ketika disebut nama Allah langsung bergetar hatinya. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ya. Innamal mu'minun kan itu kan. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum. Ketika ayat-ayat Allah dibaca, maka imannya akan bertambah. Ya, tidak otomatis bertambah. Orang kalau misalnya sholat aja kagak pernah, bagaimana mungkin ketika dibaca ayat Allah kemudian imannya tambah? Yang akan meningkat itu kan ketika ada di situ ada koneksi, ya, ada link, match gitulah, katakanlah masuk ke dalam hati, kemudian sinergi di situ, kemudian imannya bertambah. Jadi parameternya mudah, ya. Kalau kita sholatnya masih malas, berarti imannya masih lemah. Sholatnya masih jadi beban, berarti masih jauh banget dari Rasulullah. Rasulullah itu sholatnya sebagai hiburan. Wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah. Rasulullah itu menjadikan sholat sebagai hiburan. Jadi beliau kalau pengen mendapat hiburan ya sholat. Kita kalau pengen dapat hiburan ke puncak, ya, atau main game, atau main futsal, ya. Jauh banget itu, ya. Rasulullah kalau ke pundak bulana pengen dapat hiburan yang menyenangkan hati itu sholat. Nah, itu bedanya di situ, ya. Berarti kalau sudah sampai pada tataran itu, amal-amal soleh itu sebagai hiburan, berarti itu indikator iman kita itu berkualitas, ya. Nah, dan berkurang dengan meninggalkan amal baik. Sebaliknya, ya, parameternya itu menurut Imam Syafi'i, kalau orang itu meninggalkan amal-amal yang baik dan cenderung untuk beramal yang buruk, maka jelas itu indikator imannya terdegradasi, ya. Dari uraian di atas maka jelas iman dan amal adalah satu unit yang saling terkait dan tidak berpisahkan satu dengan lain. Ini mungkin gambaran tentang imannya dulu, ya. Sekarang rukun imannya. Nah, makanya ini panjang ini. Nanti mudah-mudahan kalau waktunya tidak cukup, ya nanti digabung dengan pertemuan berikutnya, kita yang syariatnya relatif sebenarnya lebih mudah, ya. Baik, iman kepada Allah ini adalah inti dasar pokok asas dari iman kepada yang lain. Maka Al-Quran itu kadang hanya menyebutkan dua, ya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Hanya dua, Allah dan hari akhir saja. Jadi awal dan akhir saja yang disebut, ya. Jadi banyak, ya, yang menyebut 5 itu hanya satu ayat saja dalam surah An-Nisa. Sementara kodok kodarnya itu ada di surat Al-Qamar, ya, terpisah, ya. Nah, tapi yang sering disebut, ya, itu iman kepada Allah dan kemudian hari akhir, awal dan akhir. Nah, Allah adalah zat yang maha gaib atau bahkan representasi dari seluruh yang gaib. Makanya ada yang menafsiri alladzina yu'minuna bil ghaibi, itu adalah al-ghaib itu Allah. Itu orang yang beriman kepada Allah. Ya, ada yang menafsirkan itu. Ada yang menafsirkan alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang yang beriman dalam keadaan gaib. Iman seseorang, ya, itu apakah berkualitas atau tidak, itu dilihat ketika dia sendiri, bukan ketika bersama yang lain. Jadi kualitas keimanan, ya, itu akan terlihat ketika orang ini sendiri. Jadi itu betul, ya. Jadi kalau banyak orang kan kadang jaim, kadang juga pencitraan. Pak SBY sering banget bilang pencitraan, ya. Kadang juga ingin mendapatkan apresiasi, ya, itu nggak sama pencitraan. Nah, tapi kalau sendiri nggak ada pencitraan sama siapa, maka ini alladzina yu'minuna bil ghaib maknanya itu. Tapi ada yang menarik, mungkin pernah saya sampaikan, ya, dari Said Qutb, ya, dalam tafsirnya fi Zilalil Quran. Kenapa syarat menjadi orang bertakwa yang pertama itu bukan alladzi misalnya yuqimunas shalah, tapi iman kepada yang gaib dulu. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Itu syarat utama nomor 1. Hudal lil muttaqin, kemudian alladzina yu'minuna bil ghaibi, baru wa yuqimunas shalah, baru mendirikan salat.
Ya, karena sholat tanpa beriman kepada yang gaib itu nggak akan ada nilainya. Ya. Dan Said Qutb mengatakan bahwa ketika seseorang belum beriman dengan hal-hal yang gaib secara menyeluruh, secara komprehensif, ya, secara total, ya, maka sebenarnya dia masih menjadi binatang dan belum menjadi manusia. Karena perbedaan manusia dengan binatang adalah binatang melihat sesuatu berdasarkan yang dia lihat dengan matanya, dengan instingnya, ya. Sementara manusia melihat sesuatu dengan matanya, dengan akalnya, dengan hatinya, dengan seluruh komponen yang ada dalam jiwanya, dan dia tidak hanya melihat yang terlihat, tapi di balik yang terlihat juga dia lihat. Bahasanya susah ya. Jadi dia melihat, ya, yang terlihat dan di balik yang terlihat itu. Jadi yang disebut sebagai apa? Sering orang bilang apa namanya? Yang ek dan im apa? Implisit, eksplisit, eksplisit dan implisit. Ya, eksplisit dan implisit, ya. Itu jadi ayat ini dalam pandangannya Said Qutb itu justru menunjukkan bahwa manusia itu diangkat dan betul-betul dianggap sebagai manusia ketika dia mampu, ya, meningkatkan, ya, kapasitas penglihatannya dari yang zahir menjadi yang batin. Dan yang batin itulah yang gaib. Kalau belum sampai ke sana belum menjadi manusia. Itulah mengapa kemudian binatang itu kawin sembarangan, dimanapun yang dia lihat itu misalnya jenis kelaminnya yang jantan melihat betina, dia akan melakukan perkawinan dimanapun tempat tanpa rasa malu, ya, karena dia binatang. Sementara manusia, ya, jangankan dengan orang lain, dengan istrinya saja dia ngumpet. Pun waktunya mencari waktu yang tidak diketahui oleh keluarganya sekalipun. Ketika semuanya sudah tidur atau di tempat dikunci, tidak ada yang tahu, itu menunjukkan bahwa, ya, manusia itu punya rasa malu. Malu kepada siapa? Tidak ada orang di situ, kan? Ya, tapi malu kepada pihak yang mengawasinya, yang menciptakannya. Itulah kenapa kemudian dia tidak mencuri sekalipun terhidang di hadapannya makanan yang lezat. Kalau itu bukan hak miliknya, dia tidak akan memakannya. Karena apa? Dia melihat di balik yang terlihat itu. Apa itu? Ini bukan hak saya. Haram ini hukumnya. Siapa yang mengharamkan? Allah. Itu kan bedanya di situ, Pak. Kita selama ini, ya, sebenarnya dikendalikan oleh hal-hal yang gaib. Hampir semua aktivitas kita ini dikendalikan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Dan itulah kemanusiaan memang. Ya. Seseorang misalnya dia ada di satu tempat, tidak ada istrinya, dan dia ada di kantor bersama sekretarisnya yang cantik, dan dia tidak melakukan hal-hal yang aneh. Apa yang kemudian menjadi filter? Sehingga dia mampu melakukan itu, menahan hasratnya. Karena dia yakin bahwa Allah mengawasinya. Dia senantiasa berada di dalam pengawasan secara teknisnya, dalam tanda kutip itu malaikat, raqib dan atid. Ya, sehingga dia tidak melakukan itu. Termasuk juga misalnya halal, makanan itu halal, tapi tidak thayyiban misalnya. Orang sudah gulanya sudah tinggi banget, ya, dikasih sirup, dingin lagi, ya. Udah kayak gitu jantungnya juga bermasalah. Oh, langsung diminum saja. Dia tidak mau meminum. Enggak, saya nggak mau. Kan ini enak, Pak, gratis lagi. Bukan. Ada sesuatu yang lain yang tidak yang menghalangi saya untuk melakukan itu. Ya. Karena menurut dia, ya, thayyiban, ya, tidak hanya halal tapi baik atau tidak untuk tubuh saya. Ya, maka saya tidak akan minum. Ini adalah tipikal manusia. Dan keimanan kepada yang gaib yang paling inti adalah kepada Allah. Dan ini akan menggerakkan semua kepada ini. Menggerakkan semua aktivitas kita, ya. Landasannya ini, landasannya adalah iman kepada yang gaib itu, kepada Allah, Zat yang Maha Gaib itu, itulah yang kemudian menjadikan manusia itu betul-betul manusia. Nah, kalau dia masih apa namanya, parameternya adalah saya diawasi oleh atasan saya, oleh inspektur, ya, dirjen atau apapun, itu berarti dia masih setengah manusia. Masalahnya manusia jadi-jadian itu.
Ya, tapi kalau dia sudah sampai pada tataran tidak ada yang mengawasi pun, manusia tidak ada satupun yang tahu, tapi saya yakin ada yang mengawasi, yaitu Allah, ya, maka sebenarnya dia sudah menjadi manusia secara sejati, ya, manusia sejati. Ya. Baik, kita lanjutkan. Sudah. Kemudian tauhid itu ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 4. Ya, di sini saya santumkan ada 4. Tauhid wujud Allah, rububiyah, uluhiyah, kemudian asma dan sifat. Ya. Iman kepada wujud Allah artinya seseorang meyakini dengan sebenarnya bahwa Allah ada dan keberadaan Allah tidak seperti keberadaan makhluk yang membutuhkan tempat dan waktu. Ini harus kita yakini, ya, nggak perlu dibahas lah, ya. Nah, kalau dibahas pakai ilmu filsafat itu muter-muter nggak karu-karuan, tapi ujungnya juga nggak ketemu. Karena kita membahas sesuatu yang tidak pernah kita bisa nalarkan, ya. Karena Allah adalah zat yang tidak bisa dinalar dengan nalar manusia. Ya. Berbeda. Ya. Sesuatu yang tidak terbatas rasionalisasikan oleh yang terbatas itu tidak masuk dalam kategori apapun, dan itu pasti hasilnya adalah buntu. Maka tidak perlu, ya, wujud Allah kayak apa, bagaimana Allah bertempat, bagaimana dan sebagainya tidak perlu kita bahas secara detail karena ini akan menimbulkan masalah. Sebagian ahli filsafat itu masuk ke sini, ya, dan saya selama ini belajar filsafat itu nggak pernah, ya, ketika berbicara tentang filsafat ketuhanan itu banyak sekali hal-hal yang rancu yang pada akhirnya mentok, ya. Ujung-ujungnya juga bikin orang itu melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak ada gunanya. Maka jangan. Ya. Kemudian yang selanjutnya iman tauhid rububiyah atau iman kepada rububiyah Allah, maksudnya mengimani bahwa tidak ada yang mencipta, menguasai dan mengatur alam semesta kecuali Allah. Ya, dalam Al-Fatihah itu kan ada 2 kali nama Allah, ya, disebut, ya, dengan sifatnya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Tapi yang pertama itu adalah asma dan sifatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua adalah Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, rububiyahnya. Jadi ada asma dan sifatnya, nama dan sifat, ada rububiyah. Rububiyah itu bahwa Allah adalah pemelihara, Allah adalah pencipta, adalah pengatur segalanya yang ada di muka bumi ini. Dan Allah itu mengatur segala sesuatu dalam kerangka Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Harus kita yakini, Pak. Ini implikasinya besar sekali ketika kita mengimani, ya, rububiyah Allah. Orang itu pasti akan senantiasa ridho apapun yang Allah timpakan kepadanya. Ya. Karena apa? Dia yakin bahwa pengelolaan Allah, pemeliharaan Allah itu adalah yang terbaik. Sekalipun bisa jadi wujudnya wujud yang tidak baik menurut manusia. Nah, ini yang disebut Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu. Rabbil Alamin disifati dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi termasuk pandemi ini, kalau nanti Omikron muncul lagi, sudah mulai muncul, ya. Tapi saya kok nggak takut-takut itu, udah kebal, ya, udah hampir 2 tahun ini. Biasa-biasa saja lah, mau Omikron mau apa, ya, apapun namanya nanti muncul lagi mutasi baru, ya. Sudah, ya, jangan terlalu banyak dipikirkan secara mendalam. Kita waspada saja, ya, sudah, kita terapkan protokol saja, ya, urusan-urusannya nanti diserahkan kepada Allah. Karena kita yakin apapun yang terjadi itu pasti yang terbaik. Bahkan satu hadis mungkin, ya, ada dalam Sahih Bukhari, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu, ya. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi lebih baik, maka dia akan diberi ujian, diberi musibah. Nah, jadi musibah, ya, itu dalam konteks tertentu itu justru membawa keberkahan, membawa kenikmatan, membawa manfaat, membawa maslahat, ya, kepada yang bersangkutan. Ya. Jadi kita harus yakin Pak, rububiyah Allah ini tidak ada satupun yang Allah ciptakan itu dalam kerangka keburukan. Ya. Kalau mungkin ada, ya, karena manusianya, itu jelas, ya. Kemudian uluhiyah, yaitu mengimani bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah dan mengingkari semua sembahan selain Allah. Ini mungkin kalau kontekstualisasinya, ya, menyembah jabatan, menyembah harta, menyembah reputasi, menyembah citra, menyembah gengsi, ya, itu mungkin masuk dalam kategori ini, walaupun tidak sampai mengeluarkan orang itu dari keimanan, ya, tapi akan mendegradasi dan menggerogoti nilai iman itu. Ya, jadi ketika seseorang diatur, dikelola oleh yang namanya reputasi, yang namanya gengsi, ya, citra, ya,
dan itu hanya kepada manusia, itu jelas ya, akan mendegradasi iman di dalam dirinya. Karena dia akan orientasinya hanya kepada itu. Ya. Padahal ya, yang wajib ya dijaga citra ya, kita, gengsi kita dalam tanda kutip, reputasi kita itu kepada pencipta kita. Ya. Ini banyak orang yang belum bisa mensinergikan, dan itu berat memang pada itu. Jadi mensinergikan, mensinkronkan antara reputasi di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Itu seringkali yang Allahnya dikalahkan. Ya, maka biasanya kita harus memilih. Biasanya disuruh memilih pada akhirnya, ya, pilih yang mana. Ya. Ini banyak terjadi seperti itu, Bang. Ketika kita ingin dicatat sebagai selebritinya Allah, ya, tapi kemudian ada peluang untuk menjadi selebritinya manusia dengan iming-iming yang luar biasa besar, ya, lantas banyak yang tidak kuat. Ya. Ini kalau saya sebagai guru ngaji itu iming-imingnya biasanya kalau orang-orang yang ilmuwan itu banyak ya, yang kemudian tidak kuat menjadi ilmuwan. Karena apa? Ilmuwan di Indonesia itu nggak sejahtera. Beda misalnya di Jepang atau di mana gitu ya. Jadi udah akhirnya mendingan jadi politisi. Ya padahal di sana bisa jadi ya kalau politisnya bersih nggak masalah, tapi lingkungannya bisa jadi kalau tidak bersih dia terbawa arus. Padahal dia sudah dipilih oleh Allah untuk sesuatu yang bisa jadi ya lebih aman bagi dia untuk tidak terjerumus ke dalam api neraka. Tapi dia kemudian memilih ke sana. Ini kadang-kadang seperti itulah ya. Nah, maka sembahan yang selain Allah tadi itu jangan terbersit sama sekali ya. Sekalipun itu tidak menyebabkan kita keluar dari ajaran Islam. Karena ini berbahaya kalau dipelihara ya, kalau terus ada dan senantiasa membimbing ya atau mengarahkan kehidupan kita. Selanjutnya asma dan sifat. Ya. Asma atau nama, sifat ya itu maksudnya mengimani semua nama dan sifat Allah. Baik yang dalam Al-Quran yang disebut Asmaul Husna ataupun yang disebutkan oleh Nabi ya, yang ada yang menyampaikan jumlahnya tidak terhingga. Ya. Jadi kalau kita misalnya ya meyakini bahwa Allah itu Ar-Rahman, pengasih dan penyayang, yaitu yakini dan kemudian bagaimana sifat itu kemudian menginspirasi hidup kita. Nah, di samping kita yakini itu milik Allah dan Allah akan senantiasa mengasihi dan menyayangi kita, kita juga bagaimana meneladani sifat itu. Ada dalam hadis itu takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah. Nah, itu tujuannya tadi itu. Ya, supaya misalnya pengasih dan penyayang itu senantiasa menjadi panduan kita dalam hidup, yang membimbing dan mengarahkan seluruh aspek kehidupan kita. Seperti Allah memiliki sifat itu. Dan dia tidak pernah memilah dan memilih ketika memberi. Nah, bahkan ketika ada orang yang tidak pernah menyebut namanya sama sekali, durhaka melewati batas pun dia masih tetap diberi nikmat misalnya. Maka kalau kita ingin meneladani itu, bagaimana kita memberi tanpa pilih kasih, bagaimana memberi itu tanpa ada keinginan untuk mendapatkan balasan, tanpa memandang agama, ras, suku dan sebagainya. Kalau memang dia yang paling berhak untuk diberi, berilah. Misalnya, yaitu tauhid asma dan sifat itu nanti implikasinya ke sana. Nah, kita tidak bahas panjang-panjang karena slide-nya masih panjang. Ya. Yang selanjutnya iman kepada malaikat. Ya, malaikat secara bahasa ya, adalah jamak dari malakun. Malaikat itu dari kata malakun, jamaknya malaikat. Yang berarti utusan. Ya, dinamakan utusan karena mereka adalah para utusan Allah kepada para nabi dan hamba-hambanya. Ya, jadi malaikat ini punya tugas ya, kalau untuk para nabi yang menyampaikan wahyu, kalau untuk manusia biasa menyampaikan ilham. Ya, itu ada tugas-tugas yang diberikan kepada malaikat atau tugas-tugas yang lain yang berkaitan dengan kepentingan manusia. Ya, banyak sekali ya kepentingan manusia yang dihandle dalam tanda kutip oleh para malaikat. Pengertian malaikat menurut istilah yaitu makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari cahaya, tidak berjenis kelamin, tidak memiliki hasrat, mampu beralih bentuk dalam berbagai bentuk atas izin Allah, selalu taat dan tidak pernah melanggar perintah Allah dan tidak diketahui jumlahnya kecuali oleh Allah sendiri.
Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu, ya, dalam surah Al-Muddatsir itu. Tidak ada yang ketahui pasukan-pasukannya Allah dari malaikat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita ketahui ya bahwa Allah itu kan zat yang qayyum. Qayyum itu artinya apa? Mandiri, berdikari. Ya. Dia tidak tergantung dengan apapun. Tidak memiliki ketergantungan apapun. Somad, Allah Samad. Kan dia adalah tempat bergantung. Ya. Tetapi kenapa masih memilih malaikat sebagai pembantu dalam tanda kutip, ya, sebagai utusannya? Nah, ini juga harus jadikan pelajaran bagi kita, ya, bahwa Allah yang Al-Qayyum tadi itu, As-Samad tadi itu pun masih memberikan tugas kepada selainnya dalam kerangka untuk mensukseskannya. Apalagi kita manusia. Nah, dalam konteks ini, ya, kita harus belajar dari akhlak Allah. Bagaimana Allah yang segala-galanya bisa dilakukannya sendiri pun, ya, masih tetap melibatkan pihak yang lain. Bagaimana kita manusia yang serba terbatas ini kok kemudian merasa hebat sendiri, merasa bisa melakukan semuanya sendiri. Nah, ini jauh sekali, ya, perbandingannya. Maka akhlak Allah yang seperti inilah yang harus kita camkan. Baik, kita lanjutkan. Ya. Seorang mukmin harus mengimani wujudnya, mengimani eksistensi malaikat. Mereka bukan sesuatu yang maya, ilusi, dan bukan pula sesuatu yang menyatu dalam diri manusia. Ini Muhammad Abduh, Imam Muhammad Abduh itu salah satu yang menyatakan bahwa malaikat itu adalah hati nurani. Ini agak nyeleneh gitu, ya, dan dibantah oleh banyak ulama yang lain. Jadi malaikat itu wujudnya nggak ada, yang ada itu adalah hati nurani, itu adalah nilai-nilai kebaikan yang paling hakiki yang ada dalam diri manusia. Ya, kita tidak ikutilah, ya, walaupun beliau adalah orang yang punya kapasitas, tapi dalam hal ini pendapatnya agak berbeda dan nyeleneh gitu. Ya, malaikat itu punya eksistensi, ya. Mereka bukan sesuatu yang maya, bukan ilusi, ya, dan bukan pula sesuatu yang menyatu dalam diri manusia. Seorang mukmin juga harus percaya bahwa mereka adalah hamba-hamba Allah yang taat, yang diberi tugas-tugas tertentu. Bagaimana cara mereka melaksanakan tugas tidaklah diketahui. Ketika misalnya, ya, Bapak dan Ibu, kisah yang ada dalam Al-Quran, kisah Nabi Sulaiman, qala alladzi 'indahu ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Ketika ada seorang yang punya ilmu, ya, jadok lah, ilmu jadok di Jawa, atau ilmu kesaktian. Nah, tapi kesaktian yang didukung oleh malaikat. Ketika Ifrit mengatakan, Sulaiman, wahai Raja Sulaiman, saya akan pindahkan singgasana Bilqis sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Itu jin Ifrit. Ya. Itu punya kemampuan untuk memindahkan singgasana dari Sabah, Yaman menuju Palestina. Ya. Tapi kemudian ada seorang qala alladzi 'indahu ilmun tadi. Orang yang punya ilmu tidak disebutkan di sini namanya. Ana atika bihi qabla ayyam tadda ilaika tarfuk. Saya akan datangkan singgasana itu sebelum engkau memejamkan matamu. Tek, langsung datang. Nah, saya kemudian berpikir, ya, hal-hal seperti ini digambarkan dan dijabarkan oleh Al-Qur'an untuk menegaskan kepada semuanya bahwa hal-hal seperti itu ada. Dan kita harus percayai, ya, seseorang yang bisa melakukan sesuatu yang di luar nalar manusia selain Nabi dan Rasul. Ini bukan Nabi, bukan Rasul. Dia bisa melakukan itu, ya, atas bantuan siapa? Bantuan malaikat. Kalau Ifrit tadi kan jin, ya. Nah, yang satu lagi itu bantuan malaikat. Nah, malaikat itu kalau Bapak dan Ibu baca hadis, ya, tentang turunnya wahyu, itu Rasulullah menggambarkan, saking takutnya itu kan, menggambarkan, ya, sayapnya malaikat Jibril itu memenuhi ufuk timur dan barat. Itu baru sayapnya. Itu artinya bisa jadi malaikat Jibril itu besarnya melebihi bumi kita. Iya, kalau wujud aslinya. Maka saya membayangkan kalau tadi, ya, laki-laki tadi yang punya ilmu tadi minta bantuan, misalnya malaikat Jibril bantu saya pindahkan tuh singgasana. Ya seperti, ya, Pak Adrian itu ada di bola dunia itu dari satu tempat pindahin ke tempat yang lain, ya. Kayak kita di situ tuh lihat. Maka 1 detik bisa itu terjadi. Itu kan sekejap mata 1 detik. Ya. Jadi kalau ada orang nggak percaya dengan ilmu-ilmu kayak gitu, ya berarti tidak percaya sama Al-Quran. Ya.
Al-Quran menggambarkan itu kok, ya, dengan jelas ya. Ini siapa lagi, ya, kalau bukan malaikat? Ya, karena itu tadi konteksnya yang satu jin, nggak mungkin yang satunya jin lagi, ya, pasti malaikat. Nah, kita juga sudah belajar yang namanya ilmu tentang bagaimana cahaya punya kecepatan yang sangat luar biasa. Itu berapa satu detiknya? 300.000 kilo ya, Pak Adrian ya? Kalau pernah saya baca itu. Apa cahaya, Ustaz? Kecepatan cahaya satu Ya, detiknya kira-kira segitu. 300.000 kilometer kecepatan cahaya per satu detik ya. Jadi kalau itu kita gambarkan, Sabah dengan Palestina nggak terlalu jauh banget. Malaikat kan dari cahaya, ya, bisa kemudian dipindahkan. Maka kalau ada orang-orang yang punya kemampuan-kemampuan seperti itu dan dianugerahi oleh Allah sesuatu yang lebih ya, dan bisa melakukan hal-hal yang di luar nalar manusia, bisa saja terjadi. Karena dalam Al-Quran itu ada manusia yang bukan nabi, bukan rasul bisa melakukan. Tapi nggak usah dicari ya, nggak usah dibelajari lah. Ngapain zaman sekarang ya, nggak perlu pakai gitu, kita udah zooming kayak begini dari sini ke Afrika Utara sampai ke Amerika, Antartika juga bisa itu kan. Benua Antartika sana kita bisa ya kalau sinyalnya bagus ya. Baik, kita lanjutkan. Tentang jumlah malaikat hanya Allah yang tahu. Ya, ini mungkin kita tidak akan perpanjang tugas-tugas malaikat karena sudah tahu ya. Kita langsung lanjut implikasinya saja. Implikasi iman kepada malaikat dalam kehidupan orang beriman. Allah Maha segalanya, tetapi menugaskan tadi malaikat untuk mengelola kehidupan. Nah, ini kita sudah bahas tadi. Kenyataan bahwa Allah menugaskan malaikat dalam kehidupan seharusnya membuat hidup kita lebih tentram, damai dan nyaman. Karena Allah mengutus para penjaga tersebut semata-mata untuk kemaslahatan kita. Itu Pak, yang paling penting menurut saya. Kita manusia kadang-kadang disibukkan dan dibuat galau, dibuat risau oleh sesuatu yang sebenarnya tidak substantif. Sesuatu yang sebenarnya bisa jadi bukan wilayah daripada manusia untuk memikirkannya. Allah itu kurang apa coba sama kita itu? Sudah disediakan semuanya, ditambah lagi ada malaikat yang membantu urusan kita, bukan hanya membantu zahir, Pak, tapi membantu batin. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Sampai ke sana malaikat masuk ke relung hati manusia untuk menciptakan sugesti ya, untuk memperkuat mental spiritualnya, jangan takut, jangan khawatir ya dalam kehidupan ini. Kok masih khawatir juga? Ada yang salah. Jadi perangkat-perangkat yang dalam tanda kutip yang Allah ciptakan untuk kemaslahatan manusia, sampai malaikat pun itu diciptakan untuk manusia. Termasuk dalam kerangka tadi menjaga kita. Maka saya itu yakin banget kok. Keyakinan saya dulu pernah terbukti. Saya itu di kamar saya ini yang saya tempati, itu ketika dipugar ya, itu kan kayunya sudah pada bolong-bolong. Itu persis di kepala saya setiap saya tidur. Itu ketika dipugar kala jungking gede banget di situ. Itu sudah saya persiksi sudah bertahun-tahun itu. Tapi nggak pernah gigit saya. Karena saya kemudian, ya Allah, iya ya, ini pasti ada yang jaga. Ada yang jaga ya. Ada malaikat di situ. Kalau jaging jangan, kasihan ya. Itu rumahnya jelek, kepalanya jangan dianu juga ya. Sudah banyak lewat begini, kepalanya digigit juga, kasihan. Nanti obatnya mahal gitu. Jangan digigit ya. Gimana pun ya, mungkin ya jelek-jelek dia juga suka ngaji gitu. Suka baca Quran, jangan. Itu bertahun-tahun, Bang. Persis di kepala saya. Saya punya Allah subhanallah, itu kaget saya. Wah, kalau dia tukangnya kaget, Bang. Gede banget. Ya. Karena ada penjagaannya. Kita ini kalau tidak sampai bersyukur ya, naudzubillah ya. Bagaimana misalnya kita dilindungi di satu tempat yang terbuka dari makhluk-makhluk jahat, baik lahir maupun batin. Ya. Telinga kita aman, hidung kita aman, mulut kita yang kadang-kadang tidur sambil ngorok sambil menganga, aman itu, nggak ada yang namanya cicak masuk. Kalau cicak kegedean nyamuk saja nggak masuk itu. Siapa kemudian yang melakukan itu? Penjagaan itu? Ya. Ya makanya kalau jadi orang mukmin kok masih khawatir gitu loh. Ya.
wah jangan-jangan kalau saya begini, kalau saya begitu, nanti begini, nanti begitu. Ya berarti orang ini ya kurang yakin terhadap Allah, dan juga Allah sudah menugaskan para malaikatnya. Itu di samping kanan kiri kita, depan belakang kita itu Pak. Kita yakin malaikat itu menjaga semua sisi. Ya. Apalagi kalau kita orang baik. Ya. Maka undang malaikat tuh sering-sering datang. Ya, diundang terus ya. Undangan mereka paling suka apa? Paling suka sama orang yang soleh, orang yang beramal soleh. Kadang-kadang ini keyakinan saya dan hasil didikan kiai-kiai saya gitu ya. Orang kalau punya amal tertentu Pak, istiqomah, itu nanti akan ada khodam malaikatnya yang menjaga kita. Misalnya kita punya apa? Amalan setiap satu minggu khatam Al-Quran, pasti ada itu kan. Punya amalan apa? Setiap sore misalnya baca sholawat nariyah berapa puluh kali. Punya baca sholawat ya, umi atau apa dalam Al-Quran misalnya sehari berapa kali, pasti ada. Ya. Dan mereka-mereka itu ya nantilah yang akan menjadi penjaga kita dan juga pembimbing kita, pembisik kita. Ya. Itu pembisik. Kenapa kadang-kadang ada orang seperti dibisikin oleh sesuatu yang kemudian sesuatu itu mengarahkan pada yang buruk karena dia jarang undang malaikat atau bahkan nggak pernah undang malaikat. Kalau yang diundang itu malaikat, ya tadi itu kan dengan amal soleh itu, ya, itu pasti akan dibisikin yang baik-baik. Oh ngaji tuh, ya, tuh belajar tuh, ya, tuh sedekah, salatnya tuh seperti ini ya, waktu misalnya, salatnya segala macam ya, hal yang positif. Itu betul Pak, ya kita harus yakini itu sebagai sebuah apa namanya prinsip ya ada dalam diri kita. Kemudian di samping itu malaikat tersebut, melalui malaikat tersebut Allah Subhanahu selalu mengawasi kita sehingga kita harus senantiasa mawas diri. Kalau tadi kan konteksnya adalah menjaga. Nah, yang kedua mengawasi. Ya, di samping menjaga juga mengawasi, mencatat semua aktivitas apapun. Ya. Jadi sebenarnya dalam kerangka itulah ya malaikat diciptakan sehingga kita tidak perlu sebenarnya petugas-petugas Irjen, KPK itu ya bagi orang yang beriman ya, itu sudah jelas kok. KPK-nya ada dalam dirinya sendiri, hati nuraninya yang pertama, yang kedua juga keyakinan bahwa Allah senantiasa hadir melalui para malaikatnya yang mencatat apapun yang dilakukannya. Baik kita, nah, kalau masih ada yang lain ada 3, 4, 5, 6 ya, mungkin kita percepat saja. Ya. Ini jam 11 barangkali seperempat ya, maksimal kita selesai seperti biasa. Baik, selain diturunkan malaikat, Allah juga menurunkan kitabnya. Nah, mungkin kita langsung saja kepada Al-Quran ya, karena konteksnya kitab-kitab yang lain barangkali kita sudah paham. Ada yang namanya kitab, ada yang namanya suhuf, Bapak dan Ibu. Ya. Bahkan dari hadisnya Abu Dzar Al-Ghifari itu kitab suci itu ada 104. Ya, bukan 4 sebagaimana yang kita ketahui. Yang 4 itu yang disebut dalam Al-Quran. Ya. Tapi yang lain tidak disebut dalam Al-Quran. Sama seperti Nabi yang disebut dalam Al-Quran itu, Rasul itu jumlahnya 25. Tapi ya konon ulama menyebutnya 315 ya, itu jumlah real daripada Rasul. Nabinya itu berapa ribu itu? Berapa 624.000 Ustaz. 124.000 betul, 124.000. Itu yang tidak apa namanya bisa jadi tidak diketahui dan ada yang pernah letuk jangan-jangan Konfusu itu juga nabi ya. Kemudian Siddhartha Gautama juga bisa jadi nabi atau alam biswab ya. Karena memang jumlahnya sangat banyak, 124.000 ya. Ya, kemudian ada yang namanya suhuf. Ya, suhuf itu lembaran-lembaran. Ya, itu ada Nabi Adam punya 10 suhuf, Nabi Sis 60 suhuf, Nabi Hanuh ya, itu beberapa ribu ini nabi bukan rasul ya. Itu 30 suhuf, Nabi Ibrahim 30 suhuf, Nabi Musa 10 suhuf dan seterusnya. Nah, ini kita tidak terlalu perpanjang. Nah, sekarang perbedaan iman kepada Al-Quran dan kitab suci lain itu apa? Dari sisi otentisitasnya, Al-Quran sejak turunnya dihafal oleh Nabi dan ratusan sahabat. Sebagian dari sahabat menulis ayat Al-Quran dengan media-media tertentu, kemudian di masa Utsman bin Affan, tulisan Al-Quran disatukan sehingga otentisitasnya semakin terjaga. Ini memang perbedaan mendasar ya. Jadi Al-Quran itu otentik. Ya, dan dia tidak ada sama sekali manipulasi dari pihak manapun. Nah, sementara yang lain sangat dimungkinkan itu. Sehingga otentisitas inilah yang membedakan dan karenanya kemudian ya
di dalam kajian-kajian kitab suci, ya, Al-Quran senantiasa menempati tempat yang terdepan, ya, sekalipun mereka bukan Muslim, misalnya orientalis, ya, yang non Muslim banyak sekali, ya. Bahkan di Jerman itu ada seorang profesor yang punya perpustakaan digital Al-Quran, perpustakaan digital Al-Quran, tapi non Muslim. Dan ketika Al-Quran dijelek-jelekan dia nggak terima itu. Ya, tapi profesor ini tetap non Muslim, ya. Tapi dia tertarik terhadap kajian-kajian Al-Quranan. Ya, ini menunjukkan bahwa memang karena Al-Quran adalah sesuatu yang betul-betul menarik, ya, dari berbagai perspektifnya, maka kemudian dikaji oleh banyak pihak. Nah, sedangkan yang lain otentisitasnya diragukan, ya. Karena tadi itu, ya, ada mekanisme penjagaan yang sangat runtut dari masa awal, ya, turunnya Al-Quran sampai masa kita sekarang ini, ya, sehingga keasliannya terjaga. Kemudian dari segi fungsinya, Al-Quran diturunkan untuk seluruh umat manusia sampai hari kiamat. Sedangkan ketika kitab suci yang lain diturunkan kepada umat Nabi yang bersangkutan dan dalam jangka waktu terbatas sampai turun kitab suci dan Rasul berikutnya. Ini barangkali yang membedakan, ya, dari sisi fungsi. Jadi karenanya kemudian Al-Quran, ya, karena fungsinya itu untuk rahmatan lil alamin, ya, untuk alam semesta, maka isinya pun, ya, sesuai dengan konteks itu untuk memenuhi kebutuhan alam semesta dari masa Nabi Muhammad sampai hari akhir. Sehingga termasuk Bapak dan Ibu pemilihan bahasa Arab, ya, sebagai bahasa Al-Quran itu salah satunya untuk mengakomodir, ya, hal tersebut. Jadi bahasa Arab itu bahasa yang konon yang paling kaya di dunia. Nah, jadi satu kata itu bisa memiliki padanan makna, ya, yang jumlahnya bisa ratusan, bahkan ada yang ribuan makna, sehingga, ya, satu kata itu bisa memiliki sekian ratus atau bahkan ribuan makna, yang itu kemudian memungkinkan umat manusia untuk mengakomodirnya dalam kerangka memenuhi kebutuhannya. Ya, karena ketika dimaknai satu, ya, kok tidak cocok, coba makna yang lain ketemu, ya, ternyata inilah yang cocok untuk diterapkan di masa itu. Ya. Ini berbeda dengan misalnya bahasa-bahasa yang lain, bahasa Inggris sekalipun. Itu kita memahami bahwa dalam hal ini bahasa Arab itu bahasa yang sangat kompleks. Bahkan kalau kita belajar bahasa Arab, Pak Quraisy pernah mengatakan kalau saya belajar bahasa Arab sudah 30 tahun, tapi masih bodoh juga. Yang 30 tahun saja bodoh, bagaimana yang baru 5 tahun? Ya. Bagaimana saya cuma 6 tahun di Mesir, jauh lebih bodoh. Beliau itu sampai 20 tahun tuh di Mesir, sampai doktor itu. Dari Mahad beliau, bukan dari S1. Dari aliyah, ya, itu sampai mengatakan saya bodoh dalam bahasa Arab. Nah, ini menunjukkan betapa memang peluasan kedalaman bahasa Arab itu sehingga dia mampu, ya, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan, ya, sampai kapanpun, ya, sampai hari kiamat. Ya. Nah, ini dari sisi fungsi ini. Nah, kemudian yang selanjutnya Al-Quran sebagai pelengkap penegas kebenaran dari kitab-kitab yang lain. Inilah barangkali yang membedakan kita ini tidak pernah mendiskreditkan para rasul yang lain. Kita tetap mengimani Taurat, mengimani Zabur, mengimani Injil. Nah, sementara yang lain itu ketika, ya, Al-Quran datang, ya, dikatakan sebagai ungkapan sihir, ungkapan orang gila dan lain sebagainya. Ya. Ini kan sikap yang berbeda dari mereka dan kita. Tidak usah kita bahas lah. Baik, sekarang aktualisasi iman kepada kitab suci. Walaupun 4 kitab suci turun kepada Rasul dan masa yang berbeda, tapi karena sumbernya dari Allah, maka sudah pasti kebenarannya. Bukti bahwa 4 kitab suci itu diturunkan oleh sumber yang sama adalah semuanya mengajarkan tauhid. Sama, Pak. Hanya beda formula saja secara detail. Ya. Kemudian keberadaan 4 kitab suci yang diturunkan kepada umat yang berbeda secara berkesinambungan menunjukkan bahwa ajaran agama samawi sejatinya adalah sistemik dan holistik juga. Ya. Jadi bukan hanya Islam, tapi juga seluruh ajaran yang diturunkan dari masa Nabi Nuh sebagai Rasul pertama sampai kepada Nabi Muhammad itu sistemik dan holistik. Ya. Semuanya satu rangkaian, ya, yang kemudian tersusun sedemikian rupa mengikuti dinamika daripada perkembangan umat manusia. Nah, tujuan kehadiran Al-Quran khusus ini, ya, mungkin sudah kita jelaskan sedikit, ya. Mungkin tidak terlalu panjang, ya. 3 hal pokok, ya, yaitu tujuan kehadiran Al-Quran adalah memberi petunjuk keagamaan kepada manusia mengenai 3 hal pokok, yaitu akidah, syariat, dan akhlak yang kita bahas ini. Kemudian Al-Quran menggunakan 4 cara untuk mencapai memberi petunjuk tersebut.
yaitu mengajak untuk memperhatikan alam raya. Jadi Pak, dalam rangka untuk ya, mengajarkan umat manusia, itu Al-Quran ya, itu memiliki 4 cara. Ya. Yang pertama adalah kita diminta untuk memperhatikan alam raya dalam banyak ayat. Fangzuru itu banyak sekali. Kemudian yang kedua mengajak untuk memerhatikan kejadian manusia. Maka di Al-Azhar itu ada kurikulum namanya Ayatullah Al-Kauniyah, tanda-tanda kekuasaan Allah dalam alam semesta. Ada Ayatullah Al-Insaniyah, tanda-tanda kekuasaan Allah dalam diri manusia. Nah, sayang di Indonesia ini tidak ada formula kurikulumnya itu. Padahal penting sekali. Masuk dalam kajian-kajian studi Islam. Ya. Itu ayat-ayat tentang alam raya itu luar biasa, diajak oleh Al-Quran. Kemudian wa fi anfusikum misalnya, afala tubsirun. Kita diminta untuk memperhatikan diri kita. Kemudian memperhatikan sejarah umat manusia. Ya. Itu kan Al-Quran kalau diperhatikan coba, ya, kisah dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad ada semuanya. Ada semuanya. Dan kemudian ya, memperhatikan bukti-bukti kebenaran Al-Quran di sela-sela uraian tersebut. Bukti-bukti kebenaran atau kemukjizatan Al-Quran mencakup aspek keindahan dan ketelitian bahasanya. Ya. Ini mungkin salah satu contohnya misalnya warabbaka fakabbir. Coba ini dari sisi ketelitian dan bahkan bukan hanya aspek ketelitiannya saja, tapi keindahannya juga ada. Ya. Kemudian maknanya juga tidak asal ya, tapi syarat dengan makna. Tapi coba dari sisi urutan huruf coba Bapak. Wa rabbaka fakabbir. Rabbaka kabbaro. Itu bedanya apa itu? Ro, ba, kaf. Kemudian kabbaro, kaf, ba, ro. Dibalik saja Pak. Jadi yang pertama ro, ba, ka. Yang kedua ka, ba, ro. Tapi maknanya subhanallah. Wa rabbaka fakabbir, dan hanya kepada Tuhan dan kepada Tuhanmu hendaklah engkau mengagungkan, membesarkan. Yo, itu fakabbir, maknanya dalam sekali di situ. Ini contoh ya betapa Al-Quran ya bisa membolak-balik huruf kayak begitu ya, tapi tidak kehilangan sentuhan dari sisi makna dan kedalaman isinya. Contoh saja ya, salah satu, nggak usah banyak, itu banyak sekali, luar biasa itu. Kalau kita bahas balaghah ini waktunya habis ya. Dan bahkan ada yang orang dari Jerman itu yang mencoba mencocok-cocokkan ya, walaupun cocok lebih Allah alam ya, tapi ketika ditempel-tempelkan antara lembar satu dengan lembar yang lain dengan mushaf Utsmani yang dulu, itu ternyata lafaz-lafaz Allah dengan Rob dengan apa itu bersentuhan satu dengan yang lain. Pernah ada yang melakukan penelitian itu. Bahkan Dr. Rosyad Khalifah itu kan sudah pernah meneliti ya tentang jumlah-jumlah huruf dalam Al-Quran. Itu ternyata kelipatan 19 semua itu. Ya, kelipatan 19 semua tuh. Ya. Itu ini orang luar biasa ya, satu-satu begitu. Tapi memang walaupun awalnya menuai kontroversi, tapi pada akhirnya kemudian orang percaya bahwa dari sisi jumlah huruf pun ya ternyata tidak ada yang melenceng dari kelipatan 19. Kenapa 19 ya? Itu alaiha tis'ata asyar, itu ada dalam surah Al-Mudaththir itu 19 ya. Nah, ini ada dalam hadis Bukhari. 19 itu adalah huruf-huruf yang ada dalam Bismillahirrahmanirrahim, dan itu sama dengan jumlah pintu-pintu neraka. Ya. Nah, ketika ingin menutup pintu neraka, tutuplah dengan huruf-huruf yang ada dalam Bismillahirrahmanirrahim. Ba, sin, mim, dan seterusnya, itu jumlahnya 19, cukup untuk menutup api neraka. Itu baru basmalah. Bagaimana kalau satu Quran? Makanya ketika bumi ya sudah mengubur jasad orang yang ahlul Quran, ya, hamilul Quran, ya, itu kata Allah, hai bumi, jangan kau sentuh jasad orang itu. Jangan sekali-kali kau sentuh. Apa jawaban bumi? Bagaimana kami menyentuh jasadnya ya Allah, sementara di dalamnya ada kalammu. Maka aku tidak akan pernah menyentuh jasadnya.
Makanya orang itu kan coba banyak dibuktikan, itu dibuka itu masih utuh semuanya. Ya. Itu subhanallah ya. Kemarin ketika di Maluku Utara Said Agil ceramah kayak gitu nangis beliau. Beliau kan nangis, saya ikut nangis, jamaah banyak ikut nangis itu. Karena beliau menyampaikannya berdasarkan pengalaman pribadi, karena beliau juga hafid juga Al-Quran betul-betul ya. Nah, yang kena fitnah itu di zaman Megawati. Ya, jadi makanya sekarang banyak tawaran itu nggak mau lagi. Jadi ditawari rektor IIKI sekarang ya, karena Bu Zaimah almarhumah itu sampai sekarang tarik ulur. Trauma saya. Nanti saya maksudnya baik dipelintir sama orang, saya kena lagi. Itu khawatir beliau nggak mau. Ya. Nah, baik kita lanjutkan. Kemudian iman kepada Rasul, ya mungkin saya singkat saja ya. Yang inti bahwa Rasul itu membawa misi ya untuk menerangkan atau menyampaikan risalah kenabian dan kerasulan mereka, dan dibekali terutama Nabi Muhammad ini ya, itu dibekali dengan 4 sifat ya, yang itu menjadi bekal ya dalam rangka untuk mensukseskan misi mereka. Masuk Nabi Muhammad yaitu sidik, amanah, tabligh, kemudian fatanah. Jujur, terpercaya, menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan, dan cerdas. Ini kalau dibahas mungkin waktunya panjang ya. Kemudian dalam menjalankan tugasnya para rasul dibekali mukjizat, ya, mukjizat ya sesuai dengan kebutuhan yang ada. Kemudian Allah menegaskan bahwa Dia mengutus nabi atau rasul pada setiap masyarakat atau komunitas. Ya. Jadi dari masa Nabi Nuh, yaitu di setiap komunitas pasti akan ada. Ini tadi yang kita sampaikan, jumlah Rasul menurut hadis yang diriwayatkan Abi Dzar Al-Ghifari 315 dan jumlah Nabi 124.000. Banyak juga Pak ya. Tapi sudah tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad sayangnya. Kalau sebelum Nabi Muhammad barangkali Pak Adrian juga jadi Nabi, bisa jadi gitu ya. Karena giat juga menyebarkan ajakan-ajakan untuk ngaji gitu ya. Nah, namun yang wajib diketahui hanya ada 25 yang sebagaimana tercantum dalam Al-Quran. Ini kebutuhan kepada Nabi ya. Akal manusia hanya mampu menjangkau sesuatu yang empiris atau fisika, namun tidak yang non empiris atau metafisika. Ya, jadi kalau hanya berbekal akal kita, maka hanya sampai pada yang empiris dan fisika saja. Kemudian agama wahyu yang diturunkan kepada Rasul atau Nabi mampu menjangkau hal yang non empiris dan metafisika. Itu memang kebutuhan yang mutlak yang ada dalam diri manusia. Tidak bisa tidak manusia itu membutuhkan dua hal itu sekaligus. Yang empiris dan non empiris, yang fisika dan non metafisika. Kedua-duanya merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi. Nah, wahyu ya, atau Al-Quran dalam hal ini pada umat Islam ya, memenuhi kebutuhan yang kedua tadi. Walaupun kebutuhan yang penapa juga ada dalam Al-Quran. Tapi kebutuhan manusia akan hal-hal yang metafisik dan non empiris itu dipenuhi semuanya oleh Al-Quran. Ya. Baik, manusia kerap kali salah dan lengah, sedangkan akal manusia terkadang mengalami keletihan. Maka manusia membutuhkan petunjuk untuk mengarahkan hidupnya. Jadi jangankan akal kita, hati kita juga kadang-kadang lelah Pak ya. Hati kan sebenarnya lebih kuat daripada akal kan. Karena posisinya dia bisa menjangkau sesuatu yang tidak dijangkau oleh akal. Ya. Tapi kadang-kadang letih juga. Akal kita juga sama, maka butuh ya asupan dari pihak yang lain, dan pihak itu adalah pihak yang paling mengerti kebutuhan kita, yaitu Allah. Ya. Kemudian fitrah manusia sebagai makhluk spiritual dan berketuhanan harus diaktualisasikan menuju kebenaran sejati, dan hanya wahyu yang merepresentasikan kebenaran sejati itu. Maka Ahlus Sunnah Pak itu menempatkan wahyu pada posisi pertama setelah akal, sebelum akal wahyu dulu baru akal. Jadi kalau berbenturan antara wahyu dan akal, tetap harus dimenangkan wahyu. Walaupun bisa jadi pada akhirnya bersinergi. Saya pernah sampaikan kalau tidak salah ya, tentang dialog saya dengan Prof. Khotibul Umam, ya, salah satu dosen PTIQ yang ngajar di Fakultas Dakwah juga. Ketika saya waktu itu berdialog iseng-iseng, Prof, ahli fisika atau ahli ilmu kealaman mengatakan bahwa bakteri itu listrik, plus dan minus. Sementara teks keagamaan kita menyatakan dia adalah malaikat yang sedang mengejar setan yang hendak mencuri dengar ya, informasi dari lauh mahfud.
ya, maka dikejar dengan syuhub, ya, pecut dari api neraka. Mana yang benar, Prof? Prof Fatih menjawab dua-duanya benar. Loh, kok bisa? Iya, karena masing-masing ya itu punya sudut pandangnya, punya paradigmanya. Ya, ahli kealaman itu melihat dari sisi empiris tadi, fisika. Yang terlihat secara empiris ya listrik plus dan minus. Tapi agama atau wahyu melihat dari non empiris atau metafisika. Dan itu nggak bisa dipertentangkan, ya, karena ya perbedaan paradigma tadi itu. Ya, kalau kita mempersamakan ya, dua paradigma yang berbeda itu malah konyol. Nah, tetapi ya kita coba lihat, ada nggak sinergi antara keduanya? Titik temunya ada nggak? Benang merahnya ada nggak? Ternyata ada, Pak. Apa benang merahnya? Petir itu yang terlihat apa? Ketika dia menggelegar dan ada bunyi judiar, yang terlihat adalah kilatan cahaya. Sementara malaikat tercipta dari apa? Dari cahaya. Ternyata ada titik temunya di situ. Ya kan? Ada titik temu ya antara petir yang diasumsikan oleh ahli kealaman itu sebagai listrik plus dan minus, ya, mengeluarkan cahaya dari satu sisi, sementara wahyu mengatakan malaikat juga diciptakan dari cahaya. Ketemu kata Prof. Oh ya juga ya. Ya sudah, nggak usah dibahas lagi. Nah, ternyata terkadang ya itu menemukan. Mungkin Bapak dan Ibu pernah, saya ini barangkali salah ya, teori anihilasi ya. Mungkin pernah ya. Teori anihilasi yang itu sinar gamma itu ya. Yang kemudian ya itu kesimpulannya di Amerika itu ada penelitian atom itu bisa berubah menjadi cahaya. Ya, dulu ya. Atom bisa berubah menjadi cahaya. Itu teori yang mendekatkan, walaupun bukan dalam arti persis ya, mendekatkan kebenaran Mi'raj Nabi Muhammad. Ya, ketika Nabi Muhammad berubah menjadi cahaya, mengikuti perubahannya malaikat Jibril. Ya kan? Nah, dalam hal ini katakanlah Nabi Muhammad dalam tanda kutip itu jadi atomnya, dan itu bisa berubah menjadi cahaya. Nah, itu ternyata ada titik temu, ya. Nah, tidak mungkin Nabi itu ya menjadi benda seperti beliau sebagaimana adanya, ya, yang bisa mengikuti kecepatan malaikat Jibril yang wujudnya adalah cahaya. Maka saat itu atas izin Allah Nabi Muhammad berubah menjadi cahaya. Barulah bisa mengikuti kecepatannya Jibril. Nah, ternyata ada itu teori. Walaupun ya belum pernah ada manusia berubah jadi cahaya, tapi paling tidak ya atom berubah menjadi cahaya. Ya, itu mendekatkan ya, pemahaman itu, sinergi antara sains dengan wahyu. Jadi terkadang zahirnya bertentangan Bapak dan Ibu, tapi nanti akan ada titik temu yang bisa kemudian didapatkan, walaupun tidak semuanya. Yang tidak bisa didapatkan apa? Contohnya siksa kubur, itu nggak bisa, Pak. Pakai mau telepati kayak apa nggak bisa. Karena alamnya sudah berbeda. Ya, misalnya ada di dalam kuburan, yang satu hidup, satu dalam kubur. Tapi sesekali ya, itu Allah ya menunjukkan kepada yang hidup. Nah, ini loh ada siksa kubur beneran. Ya. Coba kamu lewat di satu kubur, ada kebenaran, ada yang pernah dengar orang yang menjerit-jerit kesakitan. Itu ketika itu Allah buka, tapi bukan secara reguler gitu. Kalau reguler wah repot. Adrian nggak bisa mau berorang mati nggak mau gitu. Wah dengar ya kanan kirinya itu apalagi pas kuburnya malam-malam. Nggak jadi itu. Nah, itu saya pernah baca apa di Soviet itu ya, yang bekas tempat Siberia apa namanya itu ya. Nggak tahu itu, lupa saya namanya. Itu ada satu tempat ya, bekas penimbunan dari kaum Nazi itu. Pas mau dibikin tambang itu tukang tambangnya lari semua. Nggak jadi karena apa? Dengar suara orang-orang jerit-jerit di situ di dalam itu. Ternyata itu bekas kuburan massal itu. Nggak jadi. Ya itu waktu-waktu itu saja dibuka ya. Tapi tidak selamanya dibuka. Nah ini karena memang dimensinya berbeda. Tidak bisa kemudian kita memaksakan misalnya menggunakan peralatan yang paling canggih sekalipun untuk mengetahui situasi di dalam kubur misalnya. Kecuali Allah yang berkehendak untuk menyampaikan kepada kita. Baik,
Ya, ya mungkin ini tidak perlu ya. Nah, mungkin sudah cukup paham ya tentang Nabi Muhammad. Nah, mungkin ini yang paling akhir dua dah. Tinggal 10 menit lagi. Iman kepada hari akhir dan kepada qada dan qadar. Ya, tadi sudah kita sampaikan iman kepada hari akhir ya, disandingkan dengan iman kepada Allah. Iman kepada Allah sebagai pangkal atau permulaan, iman kepada hari akhir sebagai ujung atau akhir. Iman kepada hari akhir memandu mukmin untuk berpikir visioner. Jadi Bapak dan Ibu ya, jangan pernah mempersepsikan bahwa agama Islam itu hanya agama yang memfokuskan kepada akhirat saja. Bukan ya. Sebagaimana kita yakini dalam kurikulum yang kita ajarkan ini, Islam adalah sistem. Ya. Dan antara dunia dan akhirat itu sistem juga, sistemik. Ya. Saling mengisi, ya. Saling terkait, saling terhubung. Ya. Dan ketika banyak ayat-ayat hadis Nabi yang berbicara tentang hari akhir, itu bukan semata-mata menunjukkan bahwa Islam hanya fokus ke sana, tapi menunjukkan visi daripada Islam yang sangat panjang. Ya, kualitas ya, agama, kualitas seseorang, kualitas organisasi misalnya, itu ditentukan oleh visinya. Semakin jauh visinya, semakin berkualitas. Benar nggak? Ya, biasanya kalau saya di kampus ada yang namanya Renstra, itu 25 tahun sekali, ya kan? Rencana strategis itu. Ya. Tapi ya bisa jadi nanti akan ada satu ya institusi, mungkin negara, kita punya rencana 100 tahun. Itu jauh lebih baik, berarti dia sudah punya visi 100 tahun yang akan datang. Nah, kalau Islam punya visi sampai hari akhir, itu jauh lebih baik dari visi apapun yang ada di muka bumi. Kita harus melihatnya dari sisi itu, Pak. Dari sisi itu, berarti visi kita itu diarahnya, ya, umat Islam itu menjadi umat yang visioner. Sebab kalau hanya 100 tahun, 25 tahun, ya, itu bisa jadi ya tidak akan komprehensif, tidak akan mencakup semua yang diinginkan. Tapi kalau visinya adalah visi sampai kita mati minimal, ya, itu maka ya, kalau kita hidup 70-80 tahun katakan, berarti itu sudah sangat ideal bagi satu orang. Nah, kalau dalam konteks agama Islam secara keseluruhan, itu visinya sampai di hari kiamat. Ya. Bagaimana sampai hari kiamat itu ya kehidupan tetap berjalan dengan baik ya sesuai dengan koridor daripada ajaran syariat Islam yang diridhoi oleh Allah, itu kan visi. Nah, kenapa ya visi akhirat ini penting? Karena akan memandu ya. Visi itu kan akan memandu orang membuat misi. Nah, misinya itu disesuaikan dengan visinya. Nggak mungkin lah misi dulu baru visi. Nah, misi itulah nanti diterjemahkan melalui misi tadi itu dengan amalan-amalan, dengan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Nah, langkahnya harus langkah panjang tadi itu. Karena langkah panjang, maka kemudian ya perbuatan atau aktivitas yang kita lakukan harus yang besar. Nah, tidak ecek-ecek dalam tanda kutip ya, tidak abal-abal ya. Nah, ini kesalahan barangkali sebagian orang yang mempersepsikan bahwa Islam itu agama yang hanya mengedepankan akhirat. Kita sudah pernah sampaikan berkali-kali bahwa menurut Islam dunia, harta itu adalah kiaman. Apa itu? Sarana pokok. Islam memandang bahwa harta itu adalah anugerah Allah, fadlullah. Islam memandang bahwa harta, uang itu adalah kebaikan. Kurang apa lagi coba? Kalau kemudian orang menstigmakan Islam sebagai agama akhirat saja, keliru besar. Nah, mungkin sebagian pemahaman umat Islamnya yang bisa jadi ada yang keliru, ya, bahwa persepsinya ayat seperti itu dan cenderung memisah-misahkan, mendikotomikan antara dunia dan akhirat. Padahal bukan seperti itu. Sejarah Rasulullah, kemudian sejarah keemasan Islam itu ketika mensinergikan antara dunia dan akhirat. Tetapi Bapak dan Ibu, kenapa Al-Quran menempatkan akhirat itu ya sebagai visi yang paling hakiki? Karena itulah kehidupan kita nanti yang paling abadi, ya, kehidupan yang paling lama, kehidupan yang sejati, kehidupan yang sempurna. Ya. Jadi kenapa mati itu disebut wafat, Bapak dan Ibu? Mati disebut wafat, wafat itu artinya sempurna, salah satu maknanya. Kenapa? Karena dengan kematian itu sebenarnya orang masuk ke dalam pintu kesempurnaan. Nah, kalau di dunia ini sehebat apapun, semegah apapun, ya,
sebahagia apapun orang, itu pasti ada sisi-sisi kelemahan, sisi-sisi keterbatasannya. Nah, baik, kita lanjutkan. Nah, ini anggapan kaum materialis bahwa Islam terlalu akhirat oriented adalah keliru. Iman kepada hari akhir adalah menjaga keseimbangan kehidupan mukmin, dan mukmin akan mengorientasikan hidupnya untuk hal-hal yang produktif, kontributif, dan tidak liar semaunya sendiri, karena yakin adanya konsekuensi dari apa yang dilakukannya. Yang kedua tadi, bahwa adanya akhirat itu untuk tadi ya menjaga ritme kehidupan supaya tetap sesuai dengan ajaran Allah, agar kita mendapatkan konsekuensi yang baik. Ya. Kemudian dalam pandangan Islam, iman pada hari akhir harus berbanding lurus dengan implementasi nilai-nilai akhlak atau moral, sehingga siapapun yang mengaku beriman pada hari akhir tidak cukup sampai batas iman saja. Sudah kita bahas tadi di depan. Nah, yang terakhir barangkali sebelum kita tutup, qada, iman kepada qada dan qadar. Qada adalah ketetapan Allah di masa azali tentang segala sesuatu yang akan terjadi di dunia ini. Ini qada itu di masa azali, Pak, sebelum kita lahir. Sedangkan qadar adalah ukuran ketetapan Allah yang terjadi dalam kehidupan dunia. Ini kalau kita bahas ini menarik sebenarnya, ya. Nah, qadar terbagi menjadi dua, mubram dan mu'allaq. Qadar mubram yang ukuran ketetapan Allah yang mutlak, ya, adalah ukuran ketetapan Allah yang mutlak, di mana ikhtiar atau usaha manusia tidak ada sama sekali. Contohnya jenis kelamin kita, saya laki-laki, mungkin di sini ada yang perempuan, ya. Tampang saya seperti ini, tampang bapak dan ibu ada yang seperti yang bisa kita saksikan sekarang. Itu namanya mubram, sudah tidak bisa diubah lagi. Kita lahir jadi orang Indonesia misalnya, ya, itu contoh yang disebut sebagai qadar mubram, mutlak, tidak bisa diubah. Nah, ada yang qadar mu'allaq, yaitu ukuran ketetapan Allah yang bisa dirubah atau ada peran usaha manusia. Ya, dan ini barangkali yang paling banyak. Ya. Mukmin harus cermat untuk memahami mana qadar mubram dan mana qadar mu'allaq, agar tidak terjadi kekeliruan fatal dalam mensikapinya sehingga merugikan mukmin sendiri. Ya. Kita harus tahu, Pak, mana yang mu'allaq dan mana yang mubram. Yang mubram itu contohnya tadi itu, ya, tampang kita, jenis kelamin kita, tempat lahir kita, tanggal lahir kita, itu Allah yang tentukan, sudah tidak bisa dirubah lagi. Tapi ada yang mu'allaq. Ya. Ini jangan sampai menempatkan yang mu'allaq jadi mubram, yang mubram dari mu'allaq. Ini ada pernah kejadian di pesantren Darul Najah, ya, dulu waktu saya masih ngajar di sana. Ada seorang ustadz, ya, itu menjumpai santrinya itu setiap dia ngajar itu ngantuk di pojok, ngantuk terus. Ya. Lama-kelamaan gedek dia kan, marah, dipanggil ke BP. Gitu. Ditanya, kenapa kamu setiap pelajaran saya ngantuk? Takdir Allah, Pak. Katanya. Jawabannya begitu. Sudah takdir Allah, Pak. Marah kan ustadznya. Ya. Jawabannya karena dia pernah belajar ilmu tauhid sama guru-guru yang lain. Dan dia memahaminya seperti itu. Dijawab takdir, Pak. Langsung digampar itu. Oh, digampar ya. Bukan mukanya, tapi ini apa namanya, pundaknya digampar. Loh, Bapak mukul saya, takdir Allah juga. Jadi ustadznya, kenapa Bapak mukul saya, takdir Allah juga? Marah dia. Ini salah memahami tentang takdir atau qadar tadi. Nah, jadi dipikir ngantuk itu qadar, ketentuan Allah. Makanya dia setiap belajar itu ngantuknya digampar saja sama ustadznya itu. Jawab, kenapa Bapak gampar? Takdir juga katanya, rasain gitu kan. Nah, ini yang barangkali kadang-kadang kita, ya, menempatkan yang mu'allaq itu jadi mubram, atau yang mubram jadi mu'allaq. Contohnya apa, Pak? Rezeki, Pak. Rezeki itu ada yang mubram, ada yang mu'allaq. Ya. Yang mubram ini contohnya dalam Al-Quran, wa min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Setiap yang melata di muka bumi itu sudah ada rezekinya. Itu jelas itu ayatnya. Nah, berarti Allah sudah menetapkan secara mubram dari azali ini jadi apa. Nah, tapi nanti mu'allaqnya itu ada. Saya seringkali contohkan ini. Ya. Yang mubram itu misalnya ini orang nanti gedenya jadi guru, jadi pengajar, dari pendidik. Nah, tapi nanti mu'allaqnya sesuai dengan usaha dia. Ya. Apa? Ada yang jadi guru, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat, ya, jadi guru SD, jadi guru TK, ya, gajinya 2 juta. Ya, alhamdulillah kalau sesuai dengan UMR 3 juta lah. Nah, tapi ada yang meningkatkan kapasitasnya,
masuk ke perguruan tinggi yang untuk bisa mengajar SMP, jadi guru SMP, naik sedikit 3,5 juta. Ada lagi, saya pengen jadi guru SMA, masuklah di bagian yang SMA, karena di pendidikan itu bertingkat-tingkat. Ya. Masuk SMA, jadilah 4 juta. Ada lagi, S1 nggak cukup, saya harus S2, jadilah dosen, 5 juta. Dosen pun sama, ada yang S2, ada yang S3, jadi dokter, meningkat, ininya rektor kepala, jadi 5 juta, setengah, 6 juta. Nanti jadi profesor, lain lagi. Profesor itu duduk doang sekarang ini, zaman sekarang, itu 10 juta sudah di tangan, Pak. Nggak ngapa-ngapain. Namanya tunjangan kehormatan. Itu 3 bulan, tunjangan sertifikasi dosen biasa, sekitar 3,5 juta lah, kali 3. Itu dia nggak ngapa-ngapain. Ya, yang penting ada PKD, ya, ada karya setiap tahun, setiap semester, sudah itu dapat, belum lagi gaji dari. Berarti apa? Yang mu'alaknya itu adalah sesuai upaya dia. Tapi Pak, untuk bisa menemukan sampai ke sana kan kita belum tahu. Ya. Seperti misalnya saya harus jadi guru apa, itu harus mencari terus. Ya. Karena kita tidak tahu kan ditetapkan di zaman azali itu apa. Tapi ya Allah sudah ya menetapkan misalnya orang ini keahliannya di mana, maka dia sulit untuk bisa eksis di keahlian yang berbeda. Saya tidak jauh-jauh, contoh saya sendiri, Pak. Istri saya pernah mau bisnis, gagal berapa kali itu, nggak bakat. Ya, dia lebih enjoy jadi ngajar TPQ itu sampai dari jam 2 sampai jam 6 sore, itu nikmat sekali rasanya. Kadang-kadang nggak mau pulang juga, nggak mau nengok-nengok rumah. Ya. Nikmat sekali ngajarin anak-anak kecil. Gitu. Saya nggak sabar, Pak. Ngajarin anak kecil pengen gaplok aja gitu. Waduh, susah banget diatur, sudah kayak gitu. Ada yang naik di punggung saya, ada yang, waduh, ngiler, ada mati segala macam, juga sabar. Ini kan ngajar mahasiswa. Jadi itu ya, ada orang yang memang seperti itu Allah ciptakan, Pak. Ada yang senang di dunia usaha, bisnis. Dia apa-apa yang dibelok-belokkan nggak bisa. Ya. Ada yang bakatnya misalnya di bagian eksak, ada yang bagian sosial, ya. Macam-macam. Itu yang namanya wa min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ada yang mubram. Dan kadang-kadang kita memaksa untuk berubah, ya, untuk lari kepada sesuatu yang sebenarnya bukan passion kita di situ. Akhirnya ya kata hadisnya, idza wuzidal amru ila ghairi ahlihi antadirisah. Kalau urusan diserahkan pada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Ya kan? Nah, ini mungkin sebenarnya ini sedikit menarik kaitannya dengan qada dan qadar ini. Ya. Dan kalau kita iman itu, Pak, dengan qada dan qadar itu, dan ibu semuanya ya, itu kita akan menjadi orang yang tentram, damai, tenang, ya. Karena kita tahu ya bahwa ada ukuran, nah, ada ukurannya seseorang itu sampai di sini, ya, dan yang bisa mengerti adalah orang itu sendiri, ya. Ya, termasuk saya juga mudah-mudahan sudah mulai paham bahwa rezeki saya itu sampai di sini. Ya. Kalau dosen paling banter itu dosen swasta, ya, dekan juga dekan perguruan tinggi swasta, ya segini ya, kemampuannya, nggak bisa beli Pajero Sport, nggak kuat kayaknya itu. Apalagi beli Alphard itu, ya kecuali memang dapat rezeki tumpah dari mana gitu ya. Mungkin itu ya, waktunya sudah tidak terasa, jam 11.18 menit ya. Ya, walaupun saya agak percepat, memang agak ngoyo karena memang slide-nya lumayan banyak ya, yang harus kita bahas juga lumayan banyak, tetapi sebagai sebuah pengantar barangkali ya, ini cukup ya. Nanti mungkin memang perlu ada elaborasi dari apa yang kita bahas ini ya. Mungkin dari pengajar-pengajar yang lebih spesifik mungkin ya, nanti kalau ada kajian-kajian apa, misalnya Pak Adrian punya relasi itu ya, untuk khusus untuk ini nanti yang betul-betul di bidangnya, misalnya dia jurusannya misalnya akidah filsafat, mungkin jauh lebih ini ya. Nanti untuk yang fikih misalnya betul-betul dari dosen fikih ya, baik itu fikih muamalah maupun fikih ibadah misalnya, mau beda-beda, itu beda-beda nanti Pak ya. Untuk yang bagian akhlak mungkin dosen-dosen yang expert di bagian itu ya, ataupun para ulama atau kiai yang tepat untuk mengajar itu. Nah, karena saya ini pengantar jadi kado-kado kemana-mana ya, ya silakan nanti sebagai langkah awal saja, sebagai prolog ya, sebagai pengantar.
Demikian ya, silakan kalau ada yang didiskusikan, ada waktu sekitar ya 30 menit lah. Ya, baik. Mas Azan kan agak lambat ya, 11.45. Baik, terima kasih banyak Ustaz Taufik. Cukup ngowoh uraiannya, dan tapi sangat komprehensif dari A sampai Z mungkin kira-kira soal keimanan. Mungkin teman-teman ada yang ingin tanya, baik secara lisan maupun tertulis, silakan. Kalau ingin lisan bisa langsung unmute. Irsyan, silakan, go ahead. Ya, terima kasih Ustadz. Tadi memang komprehensif sekali, jadi lebih detail masing-masing iman. Biasanya kita cuma dulu hafalan aja ya kalau di SD, SMP. Nah, saya lebih nanya mungkin konteks kayak batas kita iman kepada Allah ya, Mas. Akidah kan kadang-kadang misalnya batas dengan ibadah dengan agama lain, kadang ada yang bilang kalau mengucapkan itu sudah mengganggu akidah, masih mengucapkan saya ada selamat gitu. Ini kan konteksnya misalnya lagi Natal, sekarang juga cukup biasanya naik lagi tuh berita-berita itu tuh mengucap selamat Natal. Terus juga misalnya menghadiri, karena mungkin kan kayak saya juga ada keluarga, karena nenek saya mualaf gitu, jadi banyak keluarga yang masih agama Kristen gitu, dan kadang-kadang kita berkunjung lah gitu, sama seperti mereka juga berkunjung gitu kalau kita Idul Fitri. Jadi itu gimana ya batas tadi gitu untuk karena sering disangkut pautkannya dengan ini masalah akidah nih, masalah akidah. Iya. Ya, pertanyaan yang bagus. Memang ini sebenarnya masalah ucapan Natal, ucapan selamat hari raya pihak yang lain itu memang ada dua pendapat ya. Kalau kita lihat di kitab-kitab fikih kontemporer ya, itu ada yang berpendapat bahwa ketika orang mengucapkan selamat Natal, selamat Waisak, selamat tahun baru, bahkan katakanlah yang bukan tahun barunya Islam ya, itu masuk dalam ranah akidah. Nah, jadi orang ini dianggap mengakui kebenaran akidah orang tersebut atau agama tersebut. Maka kemudian pendapat ini yang mengharamkan, tidak membolehkan. Kemudian pendapat yang kedua menyatakan bahwa itu bukan ranah akidah, tapi ranahnya muamalah, hubungan interaksi sama manusia. Sehingga tidak ada urusannya dengan akidah, dan karenanya boleh. Jadi pangkalnya dari situ Pak Irsan. Pangkal perbedaannya dari situ. Perbedaannya memandang ucapan itu apakah bagian daripada pengakuan terhadap akidah orang lain, pihak lain atau tidak. Yang satu mengatakan itu, yang satu tidak. Nah, sekarang ya bagaimana kalau saya begini, saya seringkali ditanya hal-hal seperti ini, pasti jawaban saya ya kita mengikuti kaidah usul fikih. Jangan semata-mata ikut saja, tapi kita harus cerdas ya membuat argumentasi yang sesuai dengan ajaran Islam. Usul fikih ya itu ciptaannya Imam Syafi'i ya, itu sudah teruji ya. Orang mau bilang apa ya, itu sudah teruji dari masa Imam Syafi'i sampai sekarang masih digunakan oleh seluruh pengkaji studi Islam di seluruh dunia ya. Bahkan sekarang lebih gencar lagi, ada yang namanya fikih maqasidi, ada fikih maghza dan lain sebagainya, banyak nama itu. Sebenarnya ujung-ujungnya sama, intinya usul fikih ya, bahwa memandang suatu itu bukan hanya dari teksnya, tapi dari apa yang tersimpan di dalam ajaran Islam secara keseluruhan. Lalu kemudian dibuat ramuan-ramuan, formula-formula kaidah yang mencerminkan keseluruhan ajaran Islam secara komprehensif. Ini kan harus orang cerdas yang bikin, Pak. Nah, Imam Syafi'i itu konon bikin risalah itu membalas surat seseorang. Bagaimana cara memahami Islam? Bikin kitab. Kitabnya jadi kitab fenomenal, menjawab pertanyaan. Kalau kita menjawabkan muter-muter nggak karu-karuan ya. Yang nanya lebih bingung, yang ditanya juga bingung. Kata ujungnya. Nah, kita kembali. Jadi saya menjawab dengan pendekatan usul fikih. Apa? Nah, seringkali saya sampaikan, al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan ma'adaman. Hukum itu tergantung illat. Kita sudah bahas kemarin kan ya, di pembahasan tentang dan qiyas. Iya, ya. Hukum itu sesuai dengan illatnya atau alasannya, ada atau tidak ada. Itu aja, Pak. Ya. Nah, jadi panduannya bagaimana? Itu diperkuat oleh pendapat dari Darul Ifta Mesir ya.
dan juga ulama-ulama Al-Azhar. Ya. Mereka memperbolehkan ya, seseorang untuk mengucapkan selamat Natal ketika ada ilatnya. Ilatnya apa? Ilatnya contohnya seorang presiden mengucapkan kepada rakyatnya yang heterogen. Ya, agamanya ada yang Nasrani, kita ucapkan selamat Natal. Agamanya ada yang Hindu misalnya. Ya, selamat apa? Waisak apa? Galungan kalau Hindu itu. Nyepi, Ustaz. Nyepi misalnya segala macam. Selamat hari Nyepi misalnya. Ya. Itu kalau diucapkan oleh seseorang yang ada hujah atau alasan untuk menyampaikan itu karena sebagai atasan, ya, yang membawahi seluruh agama atau pihak-pihak yang memiliki otoritas untuk itu, ya, atau bawahan yang memiliki atasan langsung yang implikasinya itu besar, bahkan menyangkut masa depan dan ekonomi keluarganya, ya. Misalnya sekretaris kepada direkturnya atau staf kepada atasannya secara langsung. Kalau dia tidak mengucapkan, ada implikasi, ya, konsekuensi yang membahayakan ya, kehidupannya secara ekonomi. Nah ini kan berarti ada ilatnya. Kalau ada ilatnya, ya, ulama-ulama Al-Azhar dan Darul Ifta Mesir itu sepakat, mereka bahkan sepakat boleh. Ya. Ngapain kemudian? Ini kan begini Pak, mengucapkan selamat Natal. Ya. Itu selamat Natal, coba ada bahasa biasa bagi yang menganutnya. Itu kan kita biasanya pakai itu. Ya. Atau bagi yang meyakininya. Nah kita mengucapkan itu bukan dalam kerangka meyakini itu, tapi dalam kerangka sinergikan, mengharmonikan, ya, merekatkan hubungan-hubungan silaturahim kemanusiaan. Nah, secara psikologis itu pasti akan ada dampaknya. Nah, jangankan itu Pak, ya kemarin kan kalau tidak salah sudah pernah saya jelaskan. Jangankan yang seperti itu, orang yang menyatakan kalimat-kalimat kafir saja, kalau hatinya tidak menyatakan kafir, tidak mengimani kafir, dia tidak akan kafir. Coba baca di surah An-Nahl kalau salah ya, atau Ibrahim ya, Mangkafara An-Nahl 14, coba kita ini. Ini supaya saya tidak nyaman ya ketika ada pihak-pihak yang terlalu saklek ya, hitam dan putih, sehingga sebenarnya ajaran Islam yang sangat-sangat fleksibel itu ya, itu kemudian tereduksi ya. Nah ini An-Nahl ayat 106. Man kafara billah, siapa yang kufur kepada Allah mim ba'di imanihi, setelah imannya maka dianggap kufur. Jadi murtad ya maksudnya ya. Setelah dia iman kemudian menyatakan kafir, maka dia akan kufur. Nah, illa man ukrihatu. Akburkan Allah ya, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa. Maksudnya apa? Tidak berdosa, tidak keluar dari agama Islam itu. Kalau yang pertama tadi mendapatkan murka ya karena apa? Dia murtad. Tapi yang kedua, kalau orang dipaksa kafir padahal hatinya tidak kafir, tenang terhadap Islam, yakin terhadap Islam, itu dia tidak berdosa. Tetapi yang melapangkan dadanya untuk kekafiran tadi, maka kemurkaan Allah menimpanya dan mereka akan mendapat azab yang besar. Jelaskan gamblang ini ya, terjemahannya itu pun sudah mencerminkan maknanya, nggak perlu pakai tafsir-tafsir yang banyak. Ini sudah jelas bahwa orang yang dipaksa kafir pun ya tidak akan kafir kalau dia hatinya masih iman. Ini kafir dan iman yang jelas-jelas. Nah ini hanyalah selamat Natal gitu loh Pak. Apa hubungannya dengan kekufuran dan keimanan? Nggak ada kan? Ya. Maka ini jauh lebih ringan. Ini jauh lebih ringan. Ini apa namanya konsekuensinya. Ya. Maka kalau Bapak dan Ibu ada urgensinya, ada ilatnya, ucapkan saja, nggak perlu ragu-ragu. Nah, saya nggak pernah mengucapkan. Kenapa? Karena nggak ada urgensinya. Bawahan saya Muslim semua, atasan saya juga Muslim semua, teman saya Muslim semua, kebetulan. Ya. Tapi anak saya yang pertama yang di Undip itu banyak juga teman-temannya dari Chinese. Ya, dia bisa jadi mengucapkan Natal nggak masalah. Ya. Ya, bahkan kalau tidak yang sudah akrab jadi renggang gara-gara itu. Ini di tetangga saya itu ada orang yang Kristen, ya. Dia setiap kali Idul Fitri mengucapkan, kemudian setiap kali Natal nggak ada yang mengucapkan, dia protes. Kenapa sih?
Saya saja yang ngucapin, ya orang-orang nggak Islam nggak mau datang. Akhirnya ada yang datang, ucapin. Senang banget dia, senang dia itu luar biasa. Ya, nah ini kayak begini kan sebenarnya hubungan sesama manusia, ya, ukhuwah basyariyah, ukhuwah insaniyah, ya, hubungan persaudaraan sama manusia. Dan itu hanya merekatkan itu saja. Nah, kecuali Bapak dan Ibu yang jelas hadisnya itu adalah mengucapkan salam, memulai mengucapkan salam kepada non Muslim. Itu jelas memang dalam hadisnya itu, ya, la tabda'u al-yahuda wan nasara bisalam. Itu hadisnya tegas. Jangan memulai mengucapkan salam kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani atau bahkan orang-orang musyrik yang jelas-jelas menyembah berhala misalnya. Yahudi Nasrani yang mengimani kitab saja tidak boleh. Ya. Karena apa? Ini sakral, Pak. Ini beda, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu adalah ucapan doa. Doa keselamatan dunia akhirat dan rahmat dari Allah, keberkahan dari Allah kepada orang yang didoakan. Ya, ini urusan doa, ya, yang kaitannya dengan akidah. Ya. Nah, kalau kemudian, ya, kita sampaikan doa itu kepada orang yang tidak berhak, berarti sama saja kita mengakui bahwa dia benar secara akidah. Karena mendoakan yang sama dengan sesama muslim. Ini persoalan lain, Pak. Ya. Jadi tolong bedakan antara ucapan tadi, ya, selamat Natal, selamat tahun baru dan sebagainya dengan ucapan assalamualaikum, karena ini betul-betul doa, ya, yang dispesifikkan. Itu pun Rasulullah masih memberikan pengecualian. Apa pengecualiannya? Adalah ketika kita ada di majelis, ya, di mana pendengarnya atau audiennya itu campur aduk, heterogen, ada yang muslim, ada yang non muslim. Kita boleh mengucapkan salam, tapi hati kita harus ditujukan kepada yang muslim. Ya. Ketika kita lewat, kita nggak tahu apakah dia muslim atau tidak muslim, kita nggak apa-apa mengucapkan salam. Ya. Kalau nggak tahu, Pak. Tapi kalau sudah tahu, jangan. Nah, itu beda sekali. Ya. Jadi kalau ini, saya sepakat, ya. Karena itu urusannya doa. Nabi Ibrahim nggak boleh mendoakan kepada ayahnya, kan, setelah itu diperingatkan, kan. Ya, kenapa Nabi Ibrahim berdoa? Karena dia sudah janji. Wa'adaha iya falamma tabayyanahu annahu aduwwullah, setelah tahu bahwa bapaknya memusuhi Islam, tabarra'a minhu, beliau melepas diri dari bapaknya. Ya, nggak boleh, karena ini doanya doa istighfar, doa selamat dunia akhirat. Kok dialamatkan pada orang yang tidak layak untuk mendapatkan itu. Kalau salam oke lah, Pak, tapi kalau selamat Natal, selamat tahun baru, ya, selamat apalagi, ya, selamat ulang tahun, itu aduh, kalau kemudian jadi kufur, ya jadi kafir, ya repot itu. Jadi itu yang barangkali, silakan Mas Refki, gitu. Ya, Mas apa Mbak ini? Mas ya, belum Pak ya? Belum, Pak, masih muda, Pak. Oh ya. Nah, Mas Refki, silakan. Iya, Pak, ya. Saya mau nanya, Pak, ini kan tadi kita bicara tentang rukun iman, ya. Rukun iman kan ada 6 ya, Pak Ustadz. Iya. Saya mau nanya Pak Ustadz, kenapa tidak ada iman kepada surga dan neraka, padahal surga dan neraka itu selalu muncul lah di Al-Quran, selalu dibicarakan. Itu apakah karena surga dan neraka itu tidak absolut sehingga manusia sulit memahami, atau gimana tuh, Ustaz? Terima kasih. Oh, bagus ya. Jadi surga dan neraka itu termasuk sudah dalam bagian dari yaumil akhir, iman kepada hari akhir. Jadi hari akhir itu, ya, itu kan fasenya itu dimulai dari hari kebangkitan, kan? Kebangkitan manusia dari kubur masing-masing, kemudian nanti yaumul mahsyar, ya, dikumpulkan di mahsyar, padang mahsyar itu, kemudian yaumul hisab, ada perhitungan amal, baru yaumul jaza, yaitu hari pembalasan. Itu nanti digiring yang ahli surga ke surga, yang ahli neraka ke neraka. Jadi surga dan neraka itu merupakan bagian, ya, daripada hari akhir, sehingga ketika seseorang mengimani hari akhir, otomatis dia mengimani surga dan neraka, dan semua prosesi ataupun tahapan-tahapan yang ada di dalamnya. Ya. Begitu Mas Rifki, ya. Bukan absolut atau normatif atau apa tidak konkret dan sebagainya. Itu konkret, jelas, itu hak. Wal jannatu hak wan naru hak, itu doa setelah tahajud, kan begitu, ya. Itu dari Nabi itu doanya. Yaitu jelas, ya, hak, benar, ya. Hanya saja kenapa tidak disebutkan, ya, sebagai rukun daripada iman, karena itu merupakan sub atau bagian daripada hari akhir, ya, dengan rangkaian-rangkaian yang saya sebutkan tadi. Demikian Mas Refki, ya. Sudah jelas, ya. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, ada yang lagi? Barangkali ini masih ada waktu.
Ada lagi mungkin boleh. Hasmi ya, sorry. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya. Waalaikumsalam. Ya, ini kalau saya sih mau nanya tentang qada takdir itu ya. Itu menurut saya menarik juga. Jadi kan kalau nggak tahu teman-teman yang lain juga, kalau saya dulu diajarin ya pasti takdir bagi yang dua, ada yang kita ubah, ada yang nggak bisa kita ubah kayak gitu. Cuma katakanlah takdir yang kita ubah itu kan berarti berubah karena usaha kita kan Pak Ustadz gitu. Tapi apa ya, kita berusaha pun hasilnya rezeki juga udah ditentukan. Jadi kayak seolah-olah ini apa usaha kita itu benar-benar ada artinya atau emang jalurnya itu udah ditentuin semua, nggak ada yang nggak ada yang benar-benar kita ubah. Formalitas ya. Formalitas. Apa emang misalkan ada Allah menentukan koridor tertentu ya, kita bisa berubah tapi cuma koridornya antara ini sampai ini kayak gitu. Apa gimana Pak Ustadz? Iya. Bagus ya. Memang itu yang menarik sebenarnya kalau bicara takdir itu ya, kaitannya dengan sejauh mana sih ya peran atau pengaruh daripada usaha manusia itu ya, dalam kerangka atau koridor takdir mu'allaq tadi yang kita sebutkan tadi ya. Itu memang menarik ya. Menariknya kenapa? Karena kita tidak tahu Pak, koridornya kita ada di mana. Itu problem juga kan ya. Menariknya di situ. Kita tidak tahu ada di mana kerangka kita dalam rezeki itu ya. Tahunya kan biasanya setelah menjalani sekian lama. Maka karena itu bagian dari rahasia Allah ya, yang perlu dilakukan oleh manusia adalah berusaha semaksimal mungkin sampai ketemu pada kerangkanya dulu. Nanti sudah sampai pada kerangka atau koridornya itu baru kemudian kita optimalkan itu koridor. Nah itu pun sama, maksimal atau minimalnya seberapa kita juga nggak tahu ya, Mas Hasmi ya. Semuanya itu memang serba tidak tahu manusia itu. Karena ini memang urusan otoritasnya ada di tangan Allah. Itu adalah dalam hadis Bukhari kan. Jadi yang menentukan rezekinya, matinya, hidupnya itu Allah semua. Memang dibuat seperti itu. Dibuat seperti itu supaya apa? Supaya manusia maksimal. Usaha dia itu betul-betul optimal sampai pada akhirnya dia menemukan dia ada di mana. Istilah kalau masukkan passionnya itu ada di mana. Kliknya itu di mana. Tanpa kemudian kita mengurangi intensitas dan upaya kita yang maksimal tadi itu. Nah, ini karena tadi itu semuanya serba rahasia. Nah, biasanya ya orang-orang yang diberi oleh Allah ya keterbukaan hati, keterbukaan jiwa itu pada akhirnya akan menemukan tanda-tanda bahwa dia menemukan itu biasanya ya ada dalam hati dan jiwanya yang semakin tentram, semakin damai ya. Kemudian dia merasakan bahwa dia semakin dekat kepada Allah setelah mendapatkan pekerjaan itu atau aktivitas itu misalnya. Nah, ini biasanya indikator-indikatornya memang ya yang bisa mengukur adalah diri kita sendiri ya. Ya, itu biasanya akan menemukan pada akhirnya ya. Walaupun tentu saja itu tadi ya yang menjadi misteri adalah kita tidak tahu ya. Ya, koridor kita ada di mana ya. Apakah ini cocok dengan kita atau tidak ya. Dan kadang-kadang juga mohon maaf ya, seringkali yang terjadi ya, antara yang kita angan-angankan, yang kita cita-citakan atau bahkan misalnya pendidikan yang kita tempuh dengan apa yang kemudian ya kita dapatkan dalam pekerjaan itu kadang-kadang juga meleset gitu. Nah, ini yang barangkali kalau pemahaman saya ini ada unsur mubromnya juga dari Allah. Kenapa Allah dulu tetapkan saya diterimanya di sini bukan di sono? Nah, kenapa di pekerjaan ini saya harusnya misalnya lulusan pertambangan malah kerja jadi direktur bank syariah, kan nggak nyambung banget pertambangan sama bank syariah. Ya, itu banyak anak-anak IPB itu, termasuk ipar saya itu dia IPB tapi sekarang jadi kepala cabang BSI ya, syariah Indonesia itu di sini dekat rumah di mana di BSD, kan nggak nyambung. Ya. Teknologi pertanian ya, malah jadi kepala cabang bank syariah itu. Nah, yang kayak begini-begini pun itu misterinya di situ ya. Maka ya karena ini misteri dan ini adalah
rahasia dari Allah, ya, maka tugas kita adalah mencarinya dan menemukannya semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan, ya. Ya, dengan upaya-upaya yang kita bisa laksanakan. Ya. Barangkali mungkin jawaban saya normatif, tapi memang betul, ya, sulit ya untuk bisa mencari ya dan menentukan, ya. Saya ada di sini, inilah takdir Allah yang mu'allaq, ya. Bisa nggak kita mengklaim kayak gitu? Nggak bisa, ya. Ya, karena yang tahu itu ketentuan atau tidak ya Allah, kita nggak tahu kan, kita hanya menjalani saja. Tetapi ya sebagai manusia yang punya akal, punya hati, punya kemampuan, punya kapasitas, itu kan tugasnya hanya terus berupaya ya menemukan itu. Ya. Dan biasanya tadi saya sampaikan. Ya. Nah, pengalaman pribadi saya ya, saya dulu kan ada di Darun Najah, itu kan pesantren bahasa ya. Itu betul-betul ya saya merasakan ya ada manfaat, ada kenikmatan juga mengajar. Memang saya dari Fakultas Dakwah ya, S1 S2-nya Fakultas Dakwah, tapi senang ngajar gitu ya. Ya, jadi dulu ketika S1 ya saya selesai ya, itu saya diminta jadi PNS di Kemenak wilayah di Jawa Tengah, karena itu ada jatah ya, saya kan dulu ikut musabaqah sampai internasional gitu kan. Ada jatah untuk jadi ASN di Kemenak. Saya nggak mau. Wah, saya malah ke Jakarta itu ngajar di Darun Najah, malah dari yang seharusnya enak malah lemprak dan segala macam dari awal gitu ya. Itu yang kemudian saya rasakan, itulah usaha saya. Saya tidak cocok di sana, merasa bahwa saya nggak nyaman kalau di sana, maka saya harus berusaha untuk mencari yang cocok. Ya. Tapi di sisi yang lain itu juga ada unsur mubrom dari Allah. Tentukan di Jakarta itu diterima di mana, setelah dari Darun Najah kemana, ke PT itu tuh bukan melulu karena saya yang ingin, tapi juga ada campur tangan dari Allah. Caranya apa? Misalnya ketika di Mesir saya studi itu ketemu dengan Warek 1 di sana. Kemudian nanti kalau pulang ke Jakarta ya, itu skenario yang dibikin oleh Allah. Kenapa saya dipertemukan dengan dia? Jadi antara mu'allaq dan mubrom menurut saya ya itu bisa saling terkait, Pak Hasmi itu, ya. Nah, itulah menariknya, ya. Maka fungsi doa itu penting, silaturahim itu penting, ya. Mendekatkan diri kepada Allah itu juga akan berperan nanti. Ya, kapan Allah intervensi melalui mubromnya? Ya. Kapan nanti kemudian kita akan menemukan karena amal kita yang soleh tadi itu, ya. Bimbingan dari Allah itu akan kemudian mengarahkan kita. Ya. Makanya itu proses sepanjang hidup ya, menurut saya proses sepanjang hidup dan akan terus berjalan ya sampai kemudian kita mati ya. Bisa jadi mau mati baru ketemu gitu. Bisa jadi gitu loh, seperti itu adanya. Ya maka terus saja, jalan aja terus, ikuti aja terus alurnya tanpa mengurangi upaya dan kerja keras kita. Itu mungkin jawaban saya. Kalau tidak puas ya barangkali memang saya bukan alat pemuas bagian ya. Silakan. Ya. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ya. Ya mungkin cukup ya karena sudah 45, sebentar lagi saya juga habis itu ini ada putri yang masak ini yang siapa Ustaz? Di Nana yang paling kecil. Oh iya, semoga sempat sembuh. Kakinya ini agak ya bermasalah udah beberapa hari ini. Ya. Baik, terima kasih banyak Ustaz Taufik atas uraian dan diskusinya, sangat mencerahkan hari ini. Barangkali seperti biasa boleh kita akhiri dengan doa. Baik. Astagfirullahaladzim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman ma'suma. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'a, qalban khashi'a, lisanan dhakiran, yaqinin shadiqa, wa rizqan wasi'an mubaraka, wa 'amalan salihan taqabbal. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa', min 'amalin la tadri, min nafsin la tashba', من دعاء لا يسمع. اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا ولا تخيب فيك رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه في الاخره حسنه وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لكم الطريق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Taufik dan teman-teman semua. Insya Allah kita minggu depan atau bagaimana Ustaz? Maaf. Minggu depan masih ada ya. Minggu depan ya. Tanggal berapa ya? 26 ya. Ya. Nggak pada ini kan nggak pada kemana-mana ya. Ada PPKM. Nanti biasanya ngabarin. Ya nanti kalau ada yang ini ya online ini gampang bisa di jalan. Ya, baik.
Ya, makasih banyak Ustaz Taufik dan teman-teman semua. Insya Allah kita lanjut untuk pertemuan berikutnya untuk syariah ya Ustaz. Berarti. Insya Allah. Tinggal dua pertemuan lagi ya. Ya, insya Allah. Baik. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan sehat-sehat terus, khususnya buat Ustaz Taufik dan teman-teman semua. Selamat berakhir pekan. Allahumma fiqa wa mitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit semuanya. Pamit Ustaz. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Asmi. Terima kasih Irsya. Terima kasih Rifki. Terima kasih Mutiara. Assalamualaikum. Salam, thank you bro. Thank you.